Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini merupakan episode terakhir Immortality. Terima kasih selama ini sudah mengikuti cerita ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam cara penyampaian dan penyajiannya. Bagaimanakah akhir kisah ini? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Fang Han, setelah memusnahkan sekte ibu kehendak surga dan memperoleh 33 aksara kuno, pergi untuk menghancurkan penguasa perang, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir telah menghilang. Kemudian, serangkaian peristiwa terjadi di alam atas, menyebabkan Fang Han melupakan hal-hal tersebut. Kini, penguasa perang telah muncul kembali, tetapi ia telah mati, dan Ying Tianqing telah merebut tahta, kekuatan sihirnya telah meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Terlebih lagi, aura Raja Abadi di tubuhnya tampaknya telah bangkit, menunjukkan bahwa ia adalah reinkarnasi dari seorang Raja Abadi kuno. Raja Sentimen yang Abadi. Ekspresi Fang Qingshui tiba-tiba berubah saat melihat ini. Aku tidak percaya bahwa Ying Tianqing sebenarnya adalah reinkarnasi dari Raja Abadi Sentimen kuno yang telah lama meninggal, bahkan sebelum tetua legendaris, dan sekarang muncul kembali. Sungguh luar biasa. Fang Han, lihat, di dalam penghalang besar tempat Ying Tianqing berada, selir surgawi Wumo dan 7 kaisar ilahi kuno dari ras dewa semuanya ada di sana, dan kekuatan sihir mereka juga telah meningkat pesat. Memang, Fang Han juga melihat bahwa selir surgawi Wumo dan para kaisar dewa kuno semuanya bersekutu dengan Ying Tianqing. Ini bukan apa-apa. Kekuatan sihir Ying Tianqing baru mencapai 19 zaman. Efek reinkarnasi Raja Abadi perasaan terbatas. Bahkan jika seorang Raja Abadi sejati turun, mereka tidak akan mampu menandingiku sekarang, apalagi reinkarnasi Raja Abadi ini. Gelombang benda-benda ilahi ini adalah momen kenaikanku yang sebenarnya. Semua musuh akan tersapu, jadi jangan khawatir, kata Fang Han. Aku tahu. Aku hampir memahami identitasmu sekarang, ingatan kuno mulai bangkit. Namun, identitas Hua Tiandu adalah pertumbuhan kanker yang lahir dari gerbang kehidupan abadi. Kau seharusnya memurnikannya saat itu, tetapi dia keluar bersamamu, disegel oleh Raja Abadi Penciptaan, dan bergabung dengan jiwa Hua Tianjun, sehingga melahirkan Hua Tiandu yang cacat. Kau harus berhati-hati, kata Raja Langit Petir. Semua yang sudah ku ketahui, semuanya berada dalam genggamanku. Para Raja Abadi tidak maha kuasa, tetapi aku maha kuasa, kata Fang Han dengan acuh tak acuh, ekspresinya tanpa menunjukkan riak emosi sedikit pun. Para Raja Abadi tidak maha kuasa, tetapi aku maha kuasa, Fang Qingshui tercengang saat mendengar ini. Pada saat ini, dia merasakan kebesaran Fang Han, kemahakuasaannya yang sebenarnya. Di bawah kendali Fang Han, pohon dunia meluas sekali lagi, menyelami sungai dan lautan benda-benda suci yang berhamburan, terus-menerus menyerap berbagai harta karun suci. Metode ini membuat Hua Tiandu dan Ying Tianqing tampak lebih rendah jika dibandingkan. Fang Han memperoleh 2/3 dari gelombang pertama benda-benda ilahi yang dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi. Dari sepertiga sisanya, Hua Tiandu memperoleh sebagian besar, sementara Ying Tianqing menerima porsi yang lebih kecil. Brengsek! Hua Tiandu berdiri di tengah kota Tiandu, sosok menjulang tinggi, menatap gerbang kehidupan abadi, terus-menerus melepaskan kemampuan ilahi yang tiada bandingnya, namun tidak mampu menggoyahkan pohon dunia sedikitpun. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Raja Suci leluhur menderita akibat buruk setelah menebang pohon besar itu. Tenang, tenang. Aku menunggu gerbang kehidupan abadi menyemburkan kekuatan lagi. Ada eksistensi kuat seperti batu 3 kehidupan, dan juga karakter, Dao. Selama aku mendapatkan karakter, Dao, itu, aku bisa membunuh semua orang, dan Fang Han juga harus tunduk di kakiku. Hua Tiandu sekali lagi meningkatkan kekuatannya, dan pada saat yang sama, sebuah lingkaran cahaya di tangannya memusatkan semua kekuatan Raja Abadi, siap untuk melepaskan pukulan dahsyat ke alam primordial kapan saja. Selir surgawi Wumo, Fang Han itu sangat kuat. Meskipun aku telah membangkitkan kekuatan Raja Abadiku, aku masih tidak bisa menandingi seni Dao-nya. Ying Tianqing, reinkarnasi Raja Abadi Perasaan, berdiri di dalam penghalang besar, memandang pohon dunia dengan ekspresi sangat tidak senang. Raja Abadi Perasaan, yang perlu kau lakukan sekarang adalah bertahan hidup di celah-celah, merebut benda-benda suci, memperkuat kultivasimu, dan meningkatkan kultivasimu kembali ke alam Raja Abadi. Hanya dengan begitu kau benar-benar bisa bersaing, bersatu dengan Raja Suci leluhur, membunuh Fang Han, dan meraih kehidupan abadi, kata selir surgawi Wumo dingin. Aku juga tahu itu. Saat ini, Hua Tiandu dan Fang Han sedang memperebutkan kekuasaan. Hua Tiandu adalah pertumbuhan kanker dari gerbang kehidupan abadi, sementara identitas Fang Han bahkan lebih misterius. Ketika dua pihak bersaing, salah satunya pasti akan terluka, Ying Tianqing berkata, ini adalah kesempatan emas bagiku. Aku dan Fang Han memiliki dendam kesumat atas kematian ayahku, permusuhan yang tak dapat didamaikan.
Aku harus membunuhnya untuk menyelesaikan karma ini sebelum aku dapat naik ke alam yang lebih tinggi. Ledakan! Tepat saat kata-kata itu terucap, gerbang kehidupan abadi yang kolosal memulai semburan keduanya, kali ini bahkan lebih ganas. Wu, wu, hantu-hantu menangis dan para dewa meraung, semua dewa bergema, dan semua makhluk abadi melantunkan mantra. Benda-benda ilahi yang tak terhitung jumlahnya turun sekali lagi, obat-obatan spiritual berbentuk manusia, bahan-bahan artefak ilahi, dan bahkan aksara kuno, semuanya muncul dalam letusan besar. Seolah-olah gerbang kehidupan abadi bermaksud untuk memuntahkan semua benda ilahi yang belum sepenuhnya dikeluarkan selama 3000 zaman, sepenuhnya dan secara menyeluruh, kali ini. Akhirnya, aksara-aksara kuno itu mulai bermunculan. Fang Han, yang pengetahuannya tentang gerbang kehidupan abadi melampaui semua raja abadi, melihat banyak aksara kuno yang kuat bercampur di antara berbagai benda suci hanya dengan sekilas pandangannya. Dia melayang ke langit, meninggalkan alam primordial dan memasuki sungai benda-benda ilahi, membawa kekuatan ilahi dari berbagai zaman saat dia melaju menuju gerbang kehidupan abadi. Berpusat di sekelilingnya, susunan ilahi zaman berputar liar, dan benda-benda ilahi itu mengalir ke dalamnya, langsung meleleh. Lautan kehidupan abadi, turunlah! Fang Han mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, aliran energi kehidupan abadi yang tak terhitung jumlahnya turun sekali lagi, mengembun di atas kepalanya menjadi lautan luas yang membentang ratusan miliar tahun cahaya. Kemudian, air laut, di dalam lautan tersebut membentuk rantai keteraturan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya menyatu menjadi jaring besar yang tak tertandingi. Jaring raksasa ini langsung memasuki sungai yang panjang, memburu artefak suci dan menghalangi sumbernya, dengan tujuan menangkap semua artefak suci sekaligus, sehingga tidak menyisakan apapun untuk Hua Tiandu dan Ying Tianqing. Tindakan Fang Han tidak dapat disangkal sangat kejam. Jaring keabadian yang sangat besar, membentang ratusan juta tahun cahaya, dilemparkan, meliputi segalanya. Fang Han melihat setidaknya 100 karakter kuno jatuh ke dalam jaringnya, termasuk karakter legendaris untuk Raja, Kaisar, dan Markuis. Karakter-karakter kuat ini dikelilingi oleh karakter kuno yang lebih lemah, seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan, dan mereka berhamburan keluar. Jika kekuatan sihir Fang Han tidak begitu besar, dia mungkin akan langsung hancur oleh mereka. Karakter-karakter kuno ini memiliki kepribadian dan esensi spiritual yang independen, tampak seperti sekelompok tokoh abadi dan master tertinggi yang tak terkendali. Ketika mereka jatuh ke dalam jaring, mereka tidak menyerah, sebaliknya, mereka melawan dengan sengit. Namun, begitu Fang Han mengaktifkan teknik karma agung dan menekan mereka dengan keras, karakter-karakter kuno ini tampaknya merasakan aura Fang Han dan segera menjadi jinak, secara alami menyatu ke dalam formasi ilahi era dan menjadi salah satu mata formasinya. Seketika itu juga, kekuatan sihir Fang Han meningkat pesat, dan aura seorang raja abadi menjadi semakin kuat. Sialan! 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 Melihat itu, Hua Tiandu akhirnya tak tahan lagi. Dia melompat, mencengkeram dengan tangannya yang besar seperti serigala atau harimau, menyerang Fang Han. Dia melepaskan serangan terkuatnya, Fang Han, kau tak akan bisa memonopoli aksara kuno. Dia menyerang dengan satu pukulan, berbagai aura raja abadi naik dan turun, tinju ilahi penciptaan, tinju ilahi asal, tinju ilahi kebenaran, tinju ilahi awal mula, tinju mitologi, tinju ilahi dimensi. Semua jenis teknik tertinggi raja abadi menyatu menjadi satu, tinju Tiandu. Fang Han, kau menciptakan Dao Era. Aku juga menciptakan Dao Tianduku, ibu kota surgawi. Tinju ilahi Hua Tiandu menekan dengan ganas, dengan kekuatan yang mampu menelan gunung dan sungai. Seluruh aliran panjang artefak ilahi yang dimuntahkan hampir menguap oleh pukulan ini. Sejumlah besar artefak ilahi yang menguap tersebut menyatu ke dalam pukulannya, membuat kekuatannya semakin besar. Tubuhnya tumbuh hingga mencapai ketinggian ribuan tahun cahaya, berdiri tegak di tengah badai kehancuran yang gelap, seperti dewa tunggal yang turun. Inyah. Fang Han hanya mengucapkan dua kata, lalu membalas dengan pukulan, bertabrakan dengan tinju ilahi Hua Tiandu. Pukulannya sederhana namun mendalam, alami dan tanpa hiasan. Namun, dengan pukulan yang tampaknya biasa ini, aura agung Hua Tiandu dan tubuhnya, yang tingginya ribuan tahun cahaya, seketika hancur menjadi energi purba, terpental di udara, benar-benar bergulir, menjauh. Lebih banyak aksara kuno dan artefak ilahi memasuki tubuh Fang Han. Fang Han sangat kejam, sungguh kejam. Dia melepaskan lautan keabadian, airnya berubah menjadi rantai ketertiban, membentuk jaring besar yang menyegel pintu masuk gerbang keabadian. Semua artefak ilahi yang mengalir keluar jatuh ke dalamnya, sehingga mustahil bagi orang luar untuk bahkan mendapatkan seteguk sup tersebut. Dalam sekejap, ratusan karakter kuno terintegrasi ke dalam era Divine Array. Fang Han, kau begitu kejam, aku akan menghancurkan gerbang eramu. Hua Tiandu sangat frustrasi hingga hampir memuntahkan seteguk darah segar. Dia telah berlatih dengan tekun selama bertahun-tahun,
meningkatkan kekuatan sihirnya hingga mencapai puncak 19 era, dan awalnya percaya bahwa dia bisa melawan Fang Han. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia masih bukan tandingan Fang Han, dan dikalahkan hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Dengan amarah yang meluap, ia juga memiliki pertanyaan di benaknya, mengapa Fang Han begitu kuat? Mengapa? Namun, dia tahu ini bukan saatnya untuk marah. Dia mengambil langkah tegas, mengangkat telapak tangannya dan langsung memusatkan seluruh kekuatan sihirnya, melancarkan serangan pura-pura ke arah dunia primordial. Teknik Karma Agung. Maha Kuasa. Di dalam dunia primordial, Fang Qingsui dan semua master hampir seketika merasakan gelombang kekuatan ini. Mereka dengan cepat mengerahkan kekuatan sihir mereka untuk melawannya. Sebuah sungai takdir yang panjang bertemu dengan lautan keabadian, bertabrakan dengan kekuatan sihir Hua Tiandu. Terdengar suara ledakan yang sangat besar. Dunia primordial bergetar, melarutkan kekuatan sihir Hua Tiandu menjadi ketiadaan. Matilah! Seluruh gerbang era, musnahkanlah untukku. Raja kebenaran abadi, mengapa kau belum bertindak? Mari kita hancurkan gerbang era bersama-sama, lalu bunuh Fang Han. Hua Tiandu benar-benar sudah gila, dan malah mulai bekerja sama dengan Ying Tianqing. Tubuhnya terbentuk kembali, dan dia melancarkan serangan paling dahsyatnya terhadap dunia primordial. Ekspresi Ying Tianqing juga berubah, dan dia terus-menerus melepaskan dua pukulan. Satu pukulan berubah menjadi alam semesta, dan yang lainnya menjadi galaksi. Di dalam alam semesta terdapat karakter untuk cinta, dan di dalam galaksi terdapat karakter untuk kebenaran. Kedua tokoh ini sangat kuat, cinta dan kebenaran mereka bagaikan gunung, cukup berat untuk menghancurkan zaman purba. Kalian berdua, kalian pikir bisa menghancurkan dunia primordialku, dewa keabadian? Fang Han hampir tidak berpikir, tenggelam dalam jaring ki abadi yang luas, dia mulai mengaktifkan kekuatan ilahinya. Ledakan! Dewa keabadian, sebanyak butiran pasir di sungai Gangga, bergegas keluar. Setelah mencapai penghalang besar Ying Tianqing, mereka langsung meledak. Tubuh ilahi para dewa keabadian ini sangat besar, masing-masing sepanjang 1 tahun cahaya. Kekuatan ledakan mereka sebanding dengan penghancuran diri 15 raja surgawi tingkat era. Seketika itu juga, kekuatan penghancur merobek penghalang Ying Tianqing. Tubuh Fang Han bergerak, wus, dia muncul di samping Ying Tianqing dan menampar dengan telapak tangannya. Ying Tianqing tidak sempat bereaksi, kepalanya meledak, berubah menjadi serpihan. Meskipun Ying Tianqing adalah reinkarnasi dari Raja Kebenaran Abadi dan telah membangkitkan sebagian besar kemampuan Raja Abadinya, dia tetap bukan tandingan Fang Han. Apalagi dia, bahkan jika Raja Kebenaran Abadi berada di puncak kekuatannya, dia mungkin tidak akan mampu berbuat apapun terhadap Fang Han. Pertempuran mereka kemungkinan besar akan berlangsung sengit. Meskipun Fang Han belum mencapai alam Raja Abadi, kekuatannya saat ini tidak berbeda dengan Raja Abadi sejati. Dengan satu pukulan telapak tangan, kepala Ying Tianqing hancur berkeping-keping. Tepat ketika dia hendak membentuk kembali tubuhnya, Fang Han langsung menyerapnya ke dalam formasi Dewa Seribu Alam. Selir Tian Fei Wumo menyaksikan dengan ngeri saat kerajaan ilahi kristal yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang-bintang di dalam tubuh Fang Han, mengelilingi Ying Tianqing. Dengan sedikit gesekan dan remuk, dia berubah menjadi abu, lenyap sepenuhnya dari dunia. Intisari, kebenaran, menjadi mata susunan dari susunan Dewa Alam Seribu. Tidak! Selir Tian Fei Wumo dan 7 kaisar dewa kuno di belakangnya mulai gemetar ketakutan, berteriak histeris. Menghadapi aura Fang Han, mereka kehilangan semua kepercayaan diri untuk melawan. Penyelamatan universal langit dan bumi. Fang Han menatap selir Tian Fei Wumo, dan tiba-tiba, cahaya Buddha berkedip di jarinya. Dia benar-benar melepaskan teknik penyelamatan agung, yang satu titiknya memasuki pikirannya. Sang Raja Suci Pencerahan dari klan Dewa, wanita misterius ini, seketika menjadi linglung. Setelah beberapa saat, ia sadar kembali, berlutut di tanah, dan memanggil Fang Han, guru. Selir Tian Fei Wumo sangat berharga, jadi Fang Han tidak membunuhnya tetapi memilih untuk membujuknya agar mengikutinya, dengan maksud untuk memanfaatkannya sebagai talenta untuk mengelola sekte 1000 alam di masa depan. Namun, 7 kaisar ilahi kuno di belakangnya tidak seberuntung itu. Beraninya kau mengubah selir Tian Fei Wumo? Kami akan melawanmu sampai mati. Mata Di Shitian memerah padam saat dia menerjang ke depan, melepaskan tinju Dewa Raksasa 9 langit 10 bumi, sebuah pukulan yang memutar langit dan bumi. Kau akan bertarung denganku sampai mati? Apa kau punya kualifikasi? Fang Han mencibir sambil menjentikan jarinya. Seberkas cahaya melesat ke tubuh Di Shitian, dan kaisar ilahi itu meledak, berubah menjadi debu. Kemudian, dengan sekali gerakan lengan bajunya yang besar, 6 kaisar ilahi lainnya meledak, juga berubah menjadi energi unsur murni. 7 kaisar ilahi kuno, yang terhubung oleh napas yang sama, mewakili 7 garis keturunan. Sekarang aku akan memurnikan kalian menjadi harta karun magis, 7 pedang ilahi, untuk menekan formasi Dewa 1000 alamku.
Di tengah jeritan terus-menerus dari ketujuh kaisar ilahi, Fang Han melepaskan aliran rune dan teknik. Akhirnya, jiwa, garis keturunan, kemampuan ilahi, dan tubuh ketujuh kaisar ilahi berubah menjadi pedang ilahi. 7 pedang ilahi. Pedang panjang ini, sepanjang 1000 sang, berkilauan dengan 7 warna darah, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Setiap warna mewakili warna garis keturunan klan dewa. Pedang itu sangat tajam, membawa murka, kebencian, dan raungan para dewa. Dengan satu tebasan, seorang raja surgawi akan tumbang. Desir. Setelah pedang ini berhasil ditempa, Fang Han memasukkannya ke dalam tubuhnya, perlahan-lahan memurnikannya menjadi mata susunan yang tak tertandingi. Adapun selir Tian Fei Wumo, dengan sekali jabat tangan, dia melemparkannya ke alam primordial, menambahkan kekuatan tempur yang dahsyat ke dalamnya. Fang Han, kamu! Hua Tiandu melihat pemandangan ini, tetapi sudah terlambat untuk menyelamatkan. Awalnya, ia berniat bergabung dengan Ying Tianqing untuk menyerang alam primordial, memaksa Fang Han untuk kembali, sehingga memancingnya pergi untuk mendapatkan artefak ilahi. Namun, ia tidak pernah menyangka Fang Han begitu luar biasa kuat, memusnahkan Ying Tianqing dalam sekejap mata dan meningkatkan kekuatan sihirnya sekali lagi. Kini ia benar-benar tak berdaya, merasakan kekalahan yang tak teratasi saat menghadapi Fang Han. Sebelumnya, dalam setiap pertempuran dengan Fang Han, ia mampu bertahan, semua berkat dukungan dari banyak raja abadi di belakangnya. Sekarang, dengan perubahan besar di langit dan bumi, para raja abadi itu terperangkap di dalam gerbang kehidupan abadi, tidak dapat mengirimkan indera atau kekuatan ilahi, dan ia langsung merasakan betapa rapuhnya dirinya tanpa dukungan mereka. Mustahil, kekuatanku sendiri hampir setara dengan Fang Han. Aku adalah tumor di dalam gerbang kehidupan abadi? Kalau begitu, aku pasti iblis terhebat yang mencemari jalan menuju kehidupan abadi. Fang Han, di hadapanku, kau hanya punya satu jalan, kematian. Hua Tiandu turun, dan di dalam kota surga, ia mulai mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat itu juga, ledakan, raungan dahsyat lainnya terdengar dari dalam gerbang kehidupan abadi. Jaring kehidupan abadi Fang Han, yang membentang miliaran tahun cahaya, tiba-tiba meledak, dan sebuah lubang besar menembusnya. Ternyata, artefak ilahi kolosal lainnya telah dimuntahkan dari dalam gerbang kehidupan abadi. Itu adalah sebuah batu, sebesar ratusan juta planet, dan di atasnya, aura 3 kehidupan bergemuruh, masa lalu, masa kini, dan masa depan, 3 kehidupan menyatu menjadi satu, membangkitkan segala sesuatu. Batu 3 kehidupan. Itu adalah batu 3 kehidupan lainnya. Selain itu, batu 3 kehidupan ini 10 kali lebih besar daripada batu milik penguasa awal mula. Dahulu kala, penguasa awal mula memperoleh batu 3 kehidupan, memurnikannya menjadi artefak ilahi, dan artefak itu dipuji sebagai artefak ilahi nomor 1 di seluruh surga, tanpa ada yang mampu menandinginya. Sekarang, batu 3 kehidupan yang 10 kali lebih besar sedang turun. Jika seseorang memperoleh dan memurnikannya, sampai ke tingkat kekuatan apa ia akan mencapai? Mengumpulkan. Fang Han juga terkejut, jalan zaman yang telah ia bentangkan, jaring kehidupan abadi, benar-benar telah terbuka, menunjukkan bahwa ikan besar telah dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi. Memang, saat batu 3 kehidupan sebesar itu terlontar, jantung Fang Han berdebar kencang. Dia tidak pernah menyangka batu 3 kehidupan sebesar itu akan terlontar, bahkan Raja Abadi pun mungkin akan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Siapapun yang mendapatkannya akan menjadi tak terkalahkan. Dia tidak akan memberi Hua Tiandu kesempatan sedikit pun. Tiba-tiba, dia melepaskan lapisan segel dengan kedua tangannya, rune-rune besar menyatu menjadi lautan, membentang puluhan ribu tahun cahaya, melilit batu 3 kehidupan satu persatu. Seketika itu juga, batu 3 kehidupan raksasa ini dengan cepat mendekatinya, hendak jatuh ke dalam susunan Dewa Seribu Alam. Binatang buas. Mata Hua Tiandu memerah melihat pemandangan itu. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak boleh membiarkan Fang Han mendapatkan batu 3 kehidupan ini, jika tidak dia akan mati, bahkan jika dia naik ke alam Raja Abadi, dia tidak akan menjadi lawan Fang Han. 3 kehidupan menggerakkan 3 kehidupan. Batu anak menggerakkan batu ibu. Rasakan. Dao ilahi primordial, kesalahpahaman 3 kehidupan, takdir disegel untuk 3 kehidupan. Batu 3 kehidupanku adalah batu anak, batu 3 kehidupan ini adalah batu ibu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Batu 3 kehidupan kecil di dadanya muncul, berputar kencang dan berdengung. Dalam sekejap, sebuah kekuatan tak terlihat berpindah ke batu 3 kehidupan yang besar. Batu 3 kehidupan yang besar, yang telah disegel oleh Fang Han dan hampir jatuh ke dalam formasi Dewa Alam Seribu, tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan kekuatan yang meluap, hampir seperti Raja Abadi yang mengamuk. Dengan satu getaran, ia menghancurkan segel Fang Han dan terbang menuju Hua Tiandu. Mencoba melarikan diri? Bagaimana bisa semudah itu?
Fang Han melihat batu tiga kehidupan menembus segel dan terbang pergi, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah, masih dalam posisi terkendali sepenuhnya. Kembalilah padaku, lautan kehidupan abadi, turunlah sekali lagi. Kekuatan sihirnya semakin kuat karena dia telah menelan asal-usul Ying Tian King, memperoleh esensi, kebenaran, dan memurnikan 7 pedang ilahi, serta mendapatkan lebih banyak artefak ilahi. Kekuatan sihirnya semakin mendekati kekuatan seorang raja abadi. Teknik takdir agung kembali meraung, dan lautan kehidupan abadi turun, lebih besar dari sebelumnya, hampir menenggelamkan semua badai hitam, menahan malapetaka kehancuran besar langit dan bumi hanya dengan kekuatannya sendiri. Di kehampaan, rune-rune berbentuk kepingan salju turun. Setiap rune menyelimuti misteri tertinggi gerbang kehidupan abadi, sekali lagi dengan kuat mengelilingi batu tiga kehidupan agung. Betapapun kerasnya batu tiga kehidupan itu berjuang, ia tidak dapat lepas dari kendalinya. Mengumpulkan. Kekuatan Fang Han tak terbatas. Kekuatan ilahi yang luar biasa meletus dari setiap kerajaan ilahi kristal, menyebar keluar. Badai hitam dalam radius puluhan ribu tahun cahaya mulai surut, dan dunia baru perlahan muncul setelah surutnya badai tersebut. Inilah dia, dengan kekuatan ilahinya yang tak terbatas, secara paksa dan sementara membalikkan malapetaka besar kehancuran langit dan bumi. Batu tiga kehidupan agung, akhirnya tidak mampu menahan kekuatan Fang Han, mengeluarkan ratapan terus-menerus, dan mulai mengembun. Di atas batu itu, api sejati zaman yang mengamuk meletus, menyebabkan retakan muncul di batu tersebut. Fang Han, kau tidak akan berhasil. Hua Tiandu, yang membawa kota surga, melancarkan serangan sengit terhadap Fang Han. Dia tahu ini adalah saat kritis dan dia harus mencegah Fang Han memurnikan batu tiga kehidupan, jika tidak, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Fang Han sama sekali mengabaikan serangan Hua Tiandu. Dengan gerakan tubuhnya, roh purba berbentuk manusia, identik dengannya, muncul dari lautan kehidupan abadi. Setiap gerakan tangan dan kakinya memiliki kekuatan magis yang sama persis dengan Fang Han. Reinkarnasi dari seluruh surga, abadi dan tak tergoyahkan. Roh purba Fang Han yang berwujud manusia ini, yang lahir dari lautan kehidupan abadi, melepaskan satu pukulan, menyerang ke arah kota surga. Seluruh kota surga bergetar hebat akibat pukulan ini, dan banyak teknik hebat hancur berkeping-keping oleh tinju tersebut pada saat itu. Fang Han, kau pikir hanya sebuah klon bisa menghentikanku? Sungguh lelucon. Hua Tiandu sama sekali tidak percaya bahwa satu klon Fang Han bisa mengalahkannya. Dia mengaktifkan kota surga, yang berputar seperti gasing, dan wus, berbagai karakter kuno, pedang, artefak ilahi, gerbang keajaiban tak terhitung, semuanya terbang keluar, membentuk aliran deras yang menghujani Fang Han. Meledak. Fang Han mengucapkan kata-kata yang kejam. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, klon Fang Han benar-benar meledak, dan gelombang energi yang dahsyat, seperti badai yang dahsyat, menghantam kota surga. Jeritan tak terhitung jumlahnya terdengar dari dalam kota surga. Penguasa darah, penguasa yin dan yang, guru besar dua bentuk, para ahli ini, tubuh mereka tertusuk oleh pecahan hukum, mengeluarkan suara kesakitan. Puluhan ribu raja surgawi juga terluka parah. Saat ini, semua murid di kota surga yang bukan raja surgawi telah binasa. Sisanya adalah raja langit, puluhan ribu jumlahnya. Bersatu, mereka merupakan kekuatan yang tangguh. Sayangnya, kekuatan ledakan diri klon Fang Han, yang dibentuk dari lautan kehidupan abadi, setara dengan seorang ahli dengan 18 zaman kultivasi yang meledakkan diri, dan bahkan kota surga pun tidak mampu menahannya. Bang, kau sampah tak berguna. Apa gunanya kau bagiku? Kalian semua, korbankan darah. Jadilah bagian dari kekuatanku. Hua Tiandu melihat pemandangan ini dan menyadari bahwa meskipun para raja langit ini memimpin susunan kota surga, mereka semua menahan sebagian besar kekuatan mereka. Dengan marah, dia langsung menghilangkan kekuatan ledakan diri itu, dan batu tiga kehidupan tergantung di atas kota surga, cahayanya bersinar terang ke bawah. Semua raja surgawi yang diterangi oleh batu tiga kehidupan meleleh satu demi satu, menjadi korban pertumpahan darah. Hua Tiandu benar-benar kejam. Melihat bahwa batu tiga kehidupan akan jatuh ke tangan Fang Han, dia malah memulai pengorbanan darah, secara tidak manusiawi menghancurkan semua ahli raja langit di kota Tiandu, melebur lebih dari 10.000 raja langit dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Di bawah pancaran, batu tiga nyawa kecil, satu demi satu raja langit tumbang, berubah menjadi abu yang beterbangan. Hua Tiandu, kau sungguh tak berperasaan. Kami akan melawanmu sampai mati. Penguasa darah terbang ke atas. Dia tahu bahwa hari kiamat telah tiba, dan jika dia tidak bertarung dengan nyawanya, dia hanya akan dimurnikan oleh Hua Tiandu tanpa hasil. Pedang langit darah biru. Bunuh. Sebuah pedang panjang bayangan darah muncul, menyerang langsung jantung Hua Tiandu, seperti pelangi darah yang menembus matahari, atau elang yang menyerang aula. Namun, kekuatan serangan ini sangat lemah di tangan Hua Tiandu. Dengan pukulan balik dari Hua Tiandu,
ki pedang hancur dan berubah menjadi abu yang beterbangan. Kemudian, Hua Tiandu menghembuskan napas. Penguasa darah mengeluarkan raungan, kehilangan dirinya di dalamnya, dan tubuhnya meleleh, berubah menjadi tetesan darah yang meresap ke dalam tubuh Hua Tiandu. Ampunilah aku, pemimpin sekte Tiandu, ampunilah aku. Aku selalu setia kepadamu. Di zaman selanjutnya, aku juga bisa mengibarkan bendera dan bersorak untukmu. Penguasa Yin yang berlutut dan bersujud berulang kali. Namun, niat Hua Tiandu untuk membunuh telah meningkat, dia sama sekali tidak akan membiarkannya pergi. Dengan lambaian tangannya, gerbang segala keajaiban runtuh. Penguasa Yin yang hancur menjadi debu. Grandmaster Dua Prinsip juga mencoba melawan, tetapi langsung tumbang hanya dengan satu tendangan. Hua Tiandu sudah gila. Larilah cepat. Jika kita membelot ke Fang Han, masih ada secercah harapan. Pada saat ini, banyak ahli dari pengadilan surgawi di kota Tiandu, Raja Surgawi Malapetaka, Raja Surgawi Abadi, Raja Surgawi Kaisar Petir, Raja Surgawi Pembantai, Raja Surgawi Kekacauan, serta utusan hitam dan putih dan wanita misterius dari 9 langit, semuanya merasakan bahaya yang sangat besar. Dalam hati mereka, mereka semua menyesal mengapa mereka memilih untuk membelot ke Hua Tiandu. Jika mereka membelot ke Fang Han, tidak akan ada begitu banyak masalah sekarang. Banyak orang dari Istana Surgawi terbang tinggi, bergabung untuk menerobos hukum terlarang kota Tiandu dan melarikan diri. Sayangnya, Hua Tiandu sama sekali tidak memberi mereka kesempatan. Bencana, kekacauan, keabadian, Kaisar Petir, pembantaian, karena kalian telah mendukungku, berikan kekuatan kalian padaku. Makna sejati kultivasi di dalam tubuh kalian sangat berguna bagiku. Tangan iblisnya mencengkeram ke bawah, menyelimuti semua orang di Istana Surgawi di dalamnya. Ki iblisnya sangat dalam, menyerupai batu penggiling. Retak, yang terlemah di antara mereka, Kaisar Petir Raja Surgawi, langsung meledak dan mati sepenuhnya. Sebuah mitos telah runtuh. Pop! Setelah itu, tubuh besar Raja Langit Malapetaka pun tak mampu menahannya. Ia dipukuli hingga hancur berkeping-keping, dan makna sejati bencana yang ada di tubuhnya diserap oleh Hua Tiandu. Sungguh menjijikan. Kita berada di pihak yang salah. Raja Abadi Penciptaan, mengapa kau memilih tumor ganas ini? Rongga mata Raja Surgawi Abadi juga terbelah, darah merembes keluar. Dulu aku punya kesempatan untuk merekrut Fang Han. Semua orang ingin membelot ke Fang Han. Karena itu, kalian semua bisa mati. Hua Tiandu melayangkan pukulan telapak tangan lagi, menghancurkan tengkorak Raja Langit Abadi. Hua Tiandu, aku adalah wanita dari Raja Abadi Penciptaan. Jika kau berani membunuhku, apakah kau tidak takut bahwa Raja Abadi Penciptaan akan menghukummu setelah ia keluar dari gerbang kehidupan abadi? Wanita misterius dari 9 langit mulai meronta. Raja Abadi Penciptaan juga akan kubunuh. Hua Tiandu benar-benar kehilangan akal sehatnya, wajahnya tampak ganas. Dia menggunakan aku untuk menghadapi Fang Han, dia sudah lama menjadi musuhku. Untunglah kau adalah wanitanya, aku akan membawamu untuk menyegarkan seleraku. Sambil berbicara, Hua Tiandu menunjuk dengan jarinya. Tubuh wanita misterius dari 9 langit dilucuti hingga telanjang, lalu, dengan tubuh telanjangnya, dia menerkamnya. Setelah jeritan bertubi-tubi, seluruh tubuhnya lenyap begitu saja. Segera setelah itu, Raja Langit Pembantai tewas, Raja Langit Kekacauan jatuh, penguasa alam Dharma berubah menjadi abu sepenuhnya, Raja Langit Kematian dari Tanah Suci Kebenaran tewas seperti yang tersirat dalam namanya, dan Raja Langit Primordial dari dinasti asal juga dibunuh olehnya. Kekuatan sihir Hua Tiandu yang mencapai langit melintasi masa lalu dan masa kini, menyapu kota Tiandu. 10.000 Raja Langit tewas dalam satu serangan, darah mereka dikorbankan ke dalam tubuhnya. Tubuhnya mulai membengkak dengan hebat. Labu Qiankun terbang keluar, mengarah ke Fang Han, dan memanfaatkan momentum untuk menghisap. Seketika itu juga, batu 3 kehidupan, bergetar sekali lagi. Pengorbanan darah yang dilakukan Hua Tiandu terhadap semua ahli di kota Tiandu benar-benar terjadi dalam sekejap mata, membalikkan waktu. Perubahan internal kota Tiandu, meskipun jutaan tahun telah berlalu, tampak hanya dalam sekejap dari luar. Dan pada saat ini, Fang Han masih menyegel, batu 3 nyawa. Fang Han, mari kita lihat bagaimana kau bisa melawanku. Sekarang, tubuhku terkonsentrasi dengan kekuatan pengorbanan darah dari 10.000 Raja Langit. Hua Tiandu mengerahkan artefak ilahi penciptaan, Labu Qiankun. Pada saat ini, artefak ilahi penciptaan ini hampir sepenuhnya diperbaiki olehnya, memancarkan kekuatan yang mendekati kekuatan Raja Abadi. Mulut labu raksasa itu ingin menyerap segalanya. Batu 3 nyawa, itu bergetar lagi, seolah ingin menembus udara dan terbang pergi. Fang Han tersenyum tipis dan mengibaskan lengan bajunya yang besar ke dalam kehampaan. Desis! Sebuah kapak besar melayang keluar dari tangannya. Kapak besar ini membelah badai hitam dan turun ke dunia. Cahaya kapak itu berkedip-kedip, kekuatannya sangat besar. Itu juga merupakan artefak ciptaan ilahi, kapak alam.
Artefak ilahi penciptaan ini, yang telah dipadatkan oleh Raja Suci leluhur dari ras dewa selama 20 zaman penuh, dapat menyaingi Raja Abadi ketika kekuatan penuhnya dilepaskan, bahkan telah membelah pohon dunia. Sekarang setelah jatuh ke tangan Fang Han, setelah dihitung oleh jalan zaman dan ditempa oleh Ki kehidupan abadi, kapak alam jauh lebih dahsyat di tangan Fang Han daripada di tangan Raja Suci leluhur. Dengan satu tebasan kapak, ia mengguncang langit dan menggerakkan bumi, hantu dan dewa turun dari kehampaan, dan ia menghantam langsung labu Qian Kun, artefak ilahi penciptaan. Retak! Labu besar itu benar-benar terbelah oleh kapak besar dalam satu pukulan. Energi Qi yang kuat dari Qian Kun bocor keluar dari dalam, dan dua karakter, Qian dan Kun, mulai terbang keluar. Pertarungan antara dua artefak ilahi ciptaan agung itu berakhir dengan kekalahan telak labu Qian Kun. Ia sama sekali tidak sebanding dengan kapak alam. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bola mata Hua Tiandu hampir keluar. Sekarang kekuatannya setara dengan Fang Han, tetapi dia masih belum bisa menandingi Fang Han. Rencana untuk merebut batu 3 nyawa telah gagal sekali lagi. Tidak mungkin seperti ini. Begitu Fang Han memurnikan batu 3 kehidupan kecil, milikku juga akan diambil. Saat itu, aku benar-benar akan kehilangan kemampuan untuk melawan. Hua Tiandu cemas dan dipenuhi ketidaksabaran. Hua Tiandu, keluarkan semua trik yang tersisa. Tubuh tinggi Fang Han meraih batu 3 kehidupan dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menyalurkan kekuatan sihir, menyatukannya ke dalam tubuhnya. Untuk sementara, ia tidak punya waktu untuk membunuh Hua Tiandu, tetapi baginya, serangan Hua Tiandu hanyalah hal yang sepele. Begitu ia sepenuhnya menyempurnakan batu 3 kehidupan, semua orang tahu bahwa hari kiamat Hua Tiandu akan tiba. Pertempuran ini, Fang Han telah menang. Dengan memurnikan batu 3 kehidupan, Fang Han dapat naik ke alam Raja Abadi. Di dunia awal, Fang Qingsui, Raja Suci Pemusnah, Feng Baiyu, Linglong, semua ahli ini menghela napas lega. Mereka telah melihat bahwa Fang Han telah sepenuhnya memahami situasi keseluruhan. Hasilnya sudah ditentukan. Akibat dari kejatuhan Hua Tiandu tidak dapat dihindari. Setelah menyempurnakan Hua Tiandu, Fang Han akan melampaui Raja Abadi, dan bahkan jika banyak Raja Abadi kembali, mereka semua akan dibunuh olehnya satu persatu. Boom! Pada saat ini, suara kembali terdengar dari gerbang kehidupan abadi. Kali ini, suaranya bahkan lebih keras daripada saat batu 3 kehidupan terbang keluar. Itu sebenarnya adalah aksara kuno yang tak terhitung jumlahnya. Aksara-aksara kuno ini hampir mencakup segalanya. Makna dari aksara-aksara yang muncul di peradaban manapun semuanya terkandung dalam aksara-aksara kuno ini. Aksara-aksara kuno ini juga memiliki ukuran yang berbeda-beda. Fang Han bahkan melihat karakter Wen yang berlawanan dengan karakter Wu, serta dua karakter untuk alam semesta, karakter lama, karakter pertama, dua karakter untuk dalam dan luar, segala macam hal ada di dalamnya. Ada puluhan ribu karakter seperti ini. Setiap karakter kuno yang dikeluarkan dari gerbang kehidupan abadi dapat memungkinkan seseorang untuk mendirikan sekte dan menjadi penguasa suatu wilayah jika diperoleh. Namun sekarang, puluhan ribu karakter kuno telah muncul. Jika satu orang memperolehnya, level apa yang akan mereka capai? Itu, Fang Han tiba-tiba tercengang, matanya menatap lurus, karena dia melihat semua aksara kuno berterbangan mengelilingi sebuah aksara besar. Goresan aksara ini sederhana, tetapi sangat mendalam, dan jauh lebih besar daripada semua aksara kuno lainnya. Jika puluhan ribu aksara kuno adalah semut, maka aksara ini adalah gajah, seekor kunpeng. Satu karakter tunggal yang tidak dapat dibandingkan dengan gabungan semua karakter lainnya. Inilah karakter Dao terkuat yang mengalir keluar dari gerbang kehidupan abadi. Garis besar umum dari semua aksara kuno. Karakter kuno ini bahkan lebih kuat daripada batu 3 kehidupan. Aku harus mendapatkannya. Fang Han tidak peduli bahwa batu 3 kehidupan belum berhasil ditaklukkan. Dia segera bertindak, berubah sekali lagi menjadi lautan kehidupan abadi. Jaring kehidupan abadi turun, ingin menjebak semua karakter kuno di dalamnya. Jika dia mendapatkan karakter-karakter kuno ini, Raja Abadi mana yang akan dia takuti? Bunuh! Hua Tiandu juga memerah matanya dan meraung, Raja Abadi, aksara Dao telah muncul. Jika Fang Han mendapatkan aksara Dao, kalian semua akan mati. Saat ini, dia tidak terlalu mempedulikan hal itu. Dalam proses memperebutkan berbagai artefak ilahi surga, dia telah sepenuhnya gagal dan tidak mendapatkan apapun. Jika karakter Dao terakhir dan puluhan ribu karakter kuno juga diperoleh oleh Fang Han, maka benar-benar tidak akan ada harapan lagi. Tepat pada saat dia berteriak, kehendak jahat dan tirani ditransmisikan dari gerbang kehidupan abadi dan turun ke tubuhnya. Bersamaan dengan kehendak ini, terdengar suara penguasa awal mula, bagus, 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 Hua Tiandu, aku menghargaimu. Kau memang kejam, membunuh semua orang. Di dunia ini, hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup, yang sesuai dengan jalan iblis. Aku telah berusaha keras,
jauh di dalam gerbang kehidupan abadi, dan akhirnya menangkap tubuh aslimu yang dulu, sebuah tumor ganas. Tumor ganas ini mulai tumbuh lagi. Aku akan mengeluarkannya dari gerbang kehidupan abadi dan menggabungkannya dengan tubuhmu. Setelah kau mendapatkannya, kau dapat segera naik menjadi Raja Abadi dan mendapatkan karakter Dao. Bunuh Fang Han dan sambutlah kembalinya kami. Sebenarnya itu adalah ulah sang penguasa awal mula yang kembali bertindak. Seberkas cahaya hitam tiba-tiba melesat keluar dan, tepat sebelum aksara kuno itu muncul, turun ke tubuh Hua Tiandu. Fang Han tidak mampu menghentikannya tepat waktu. Ia memfokuskan pandangannya dan menemukan bahwa pancaran hitam pekat itu memang tumor ganas yang sangat besar, memancarkan aura pembusukan dan pengap, dan masih terus menggeliat. Ukurannya sangat besar, hampir sama dengan aksara Dao. Di bawah korosi tumor ganas itu, ki kehidupan abadi terkikis satu demi satu. Ini hanyalah musuh bebuyutan ki kehidupan abadi. Keberadaan tumor ganas ini akan mengikis gerbang kehidupan abadi. Jadi begitulah keadaannya. Fang Han melihat tumor besar itu turun menutupi tubuh Hua Tiandu. Sebuah kekuatan tak berwujud menekan ki kehidupan abadi, dan dia tanpa sadar tiba-tiba menyadari sesuatu, perasaan jernih dan bening muncul dalam dirinya. Hua Tiandu adalah tumor di dalam gerbang kehidupan abadi, seorang penghancur yang berasal darinya, sementara aku adalah reinkarnasi dari roh gerbang kehidupan abadi. Itulah sebabnya begitu banyak Raja Abadi akhirnya memilihnya untuk melawanku. Pada saat itulah, Fang Han akhirnya mengerti. Dia akhirnya juga mengetahui identitas kehidupan masa lalunya. Dia adalah reinkarnasi dari roh gerbang kehidupan abadi, dan juga kehendak dari gerbang kehidupan abadi. Banyak Raja Abadi yang berurusan dengannya justru demi jalan menuju kehidupan abadi. Kekuatan gerbang kehidupan abadi terlalu dahsyat, siapapun yang memasukinya, mencoba menjadi penguasa portal ini, pasti akan mati sepenuhnya. Namun, jika mereka menangkap dan mendapatkan rohnya, mereka dapat menguasai gerbang kehidupan abadi dan memperoleh kehidupan abadi. Tidak seorang pun dapat memahami seni takdir agung, tetapi dia bisa karena dia adalah roh gerbang kehidupan abadi. Dan Fang Qingsui awalnya tidak dapat memahaminya, dialah yang menganugerahkannya padanya. Semuanya berpusat padanya. Justru karena alasan inilah ia memiliki hubungan yang begitu erat dengan gerbang kehidupan abadi. Karena, dalam arti tertentu, ia adalah gerbang kehidupan abadi, dan gerbang kehidupan abadi adalah dirinya. Dialah yang memiliki kehidupan abadi, yang kekal. Keberadaan tertinggi yang tak pernah mati dan tak dapat dihancurkan. Dalam sekejap, dia juga mengerti dan mengingat bahwa saat itu, di dalam gerbang kehidupan abadi, dia telah terluka oleh tumor, dikeluarkan oleh Fang Qingsui, bereinkarnasi untuk menghilangkan malapetaka besar, dan sekarang akhirnya berhasil melakukan comeback. Akhirnya, dia hampir mencapai puncak. Krak, krak. Di bawah pencerahan ini, alamnya meningkat pesat. Dia akhirnya menembus penghalang itu dan melangkah ke alam Raja Abadi. Kekuatan di dalam tubuhnya meningkat sesuai dengan itu. Batu tiga kehidupan yang besar hancur seketika, berubah menjadi cairan, mengalir di dalam formasi ilahi zaman. Itu tidak menjadi mata formasi tetapi menjadi bagian dari banyak kerajaan ilahi kristal. Cairan dari tiga batu kehidupan menyatu dengan kerajaan ilahi kristal, menyebabkan tubuh Fang Han mengalami transformasi lain. Kekuatan yang sangat besar akhirnya memungkinkannya untuk menembus puncak 19 zaman, mencapai 20 zaman, dan berhasil naik pangkat menjadi Raja Abadi. Prestasi besar sebagai Raja Abadi. Pada saat ini, badai hitam yang menghancurkan langit yang tak terhitung jumlahnya tampak berhenti. Berbagai hukum baru terkondensasi di sekitar Fang Han. Dia seperti dewa kuno, menciptakan kembali dunia, membuka langit dan bumi. Dia adalah Raja Abadi sejati. Setiap kerajaan ilahi kristal di dalam tubuhnya berubah menjadi kristal Raja Abadi. Banyak harta karun sihir di dalam dirinya mengalami gelombang transformasi, terutama 33 harta karun tertinggi surga, yang bergemuruh, menyerap semua artefak ilahi surga yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi artefak ilahi penciptaan. Pada saat yang bersamaan, ketika Fang Han naik pangkat menjadi Raja Abadi, kesadaran jahat lainnya juga mengeluarkan suara ledakan, ia benar-benar naik pangkat secara bersamaan. Dia tak lain adalah Hua Tiandu, orang yang telah mendapatkan tubuh asli dari tumor tersebut. Hua Tiandu adalah wujud humanoid yang tercipta dari penggabungan kesadaran tumor dan jiwa Raja Surgawi Hua. Tubuh tumor itu telah tumbuh dan menguat kembali di dalam gerbang kehidupan abadi, dan sekarang, setelah keluar dan menyatu dengan tubuh aslinya, hal itu menyebabkannya, seperti Fang Han, untuk memahami kehidupan masa lalu dan masa kininya, serta naik pangkat sekaligus. Dia juga mencapai status Raja Abadi. Fang Han, aku juga terlahir luar biasa. Aku adalah penghancur yang memang ditakdirkan untuk menghancurkan jalan menuju kehidupan abadi. Aku adalah musuh bebuyutanmu. Tak heran kau tak bisa membunuhku selama ini. Aku ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutanmu. Sekarang setelah aku naik pangkat menjadi Raja Abadi, kau bahkan tak bisa berbuat apa-apa padaku. Dulu, aku menyebabkanmu terluka parah,
dan kau dibawa keluar dari gerbang kehidupan abadi oleh Fang Qingsui. Sekarang, aku akan menghancurkanmu lagi, mencemarimu, dan membuatmu jatuh selamanya. Hua Tiandu telah sepenuhnya menyatu dengan tumor raksasa itu, menjadi raja abadi yang seluruh tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Dalam transformasinya, ki kehidupan abadi semuanya berubah menjadi gas beracun, yang jauh lebih dahsyat daripada gas beracun dari 5 kemerosotan langit dan manusia. Karakter Dao. Serahkan. Fang Han sama sekali tidak menyerang Hua Tiandu. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya yang besar, menggunakan kekuatan Raja Abadi untuk menggerakkan sihir Taoisnya, dan menyerang lebih dulu. Banyak sekali aksara kuno yang jatuh ke tangannya sekali lagi. Ribuan bahkan jutaan aksara kuno, seperti ikan yang menyeberangi sungai, berbondong-bondong masuk ke dalam tubuh Fang Han. Kultivasinya pun meningkat seiring dengan itu, 21 zaman, 22 zaman, 23 zaman. Setelah mencapai tingkat kultivasi Raja Abadi dan memahami kehidupan masa lalu dan masa kininya sebagai reinkarnasi roh gerbang kehidupan abadi, kultivasi Fang Han dapat meningkat tanpa batas selama ada kekuatan. Tokoh-tokoh kuno ini juga merasakan auranya, yang seperti aura tubuh seorang ibu, dan berbondong-bondong masuk ke dalam tubuhnya, menyatu dengannya. Dia telah naik pangkat menjadi Raja Abadi sesaat lebih cepat daripada Hua Tiandu, sehingga Hua Tiandu sekali lagi kehilangan inisiatif kepada Fang Han. Pada saat dia sepenuhnya mengkonsolidasikan alamnya sebagai Raja Abadi, hanya karakter Dao yang sangat besar yang tersisa melayang di udara di antara puluhan ribu karakter kuno, sisanya telah sepenuhnya dikumpulkan oleh Fang Han. Fang Han, jatuh. Melihat ini, Hua Tiandu benar-benar marah. Dengan tangannya yang besar terbentang lebar, hitam pekat dan memenuhi langit, badai kehancuran seluruh langit dan bumi datang bergulir, bahkan lebih dahsyat. Fang Han, tahukah kau mengapa terjadi kehancuran besar di langit dan bumi? Itu karena aku. Aku adalah tumornya. Di setiap zaman, aku berasal dari dalam gerbang kehidupan abadi. Gerbang kehidupan abadi ingin menghancurkan langit dan bumi, tetapi sebenarnya, ia hanya ingin mengeluarkan gas beracun dari dalam tubuhnya sendiri. Justru karena alasan inilah, kau harus dihancurkan, kata Fang Han dengan acuh tak acuh. Setelah kau benar-benar hancur, tidak akan ada lagi kehancuran antara langit dan bumi, dan dunia akan menyambut zaman keemasan sejati. Tangannya yang besar berputar, menggenggam erat Dao Agung. Samudra kehidupan abadi turun satu persatu. Seluruh gerbang kehidupan abadi bergetar, seolah-olah akan terbang kapan saja. Seiring dengan hembusan napasnya, gerbang kehidupan abadi naik dan turun selaras dengan napasnya. Ledakan! Menghadapi pukulan Hua Tiandu, Fang Han menghembuskan napas. Aliran udara itu berubah menjadi aliran panjang, menghantam tinju Hua Tiandu. Seketika, tinju Hua Tiandu mulai terbakar hebat, dan seluruh kekuatannya hangus. Batu 3 nyawa, keluarlah. Fang Han memberi isyarat dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, 3 batu kehidupan kecil itu terbang keluar dari tubuh Hua Tiandu, membawa gas hitam dari tumor, dan jatuh ke tangan Fang Han. Kemudian, saat api sejati zaman menyala, gas beracun pada 3 batu kehidupan itu berubah menjadi ki yang jernih dan bening. Hua Tiandu, aku telah kembali melalui reinkarnasi, memahami jalan zaman, perubahan dan penggantian, semuanya ada di dalam hatiku. Aku akan melenyapkanmu, tumor ini, kau masih bidak milikku. Saat Fang Han berbicara, 3 batu kehidupan kecil itu juga menyatu ke dalam tubuhnya, menyebabkan kultivasinya meningkat sekali lagi, sepenuhnya menekan Hua Tiandu. Dao, kembalilah padaku. Akulah pengendali Dao Agung. Wuh, karakter Dao itu, di bawah kekuatan Fang Han yang tak tertandingi, akhirnya menyusut dan masuk ke dalam tubuhnya, bersinar sepanjang zaman. Hampir setiap kerajaan ilahi kristal diterangi sepenuhnya. Tingkat kultivasinya juga meroket. Dalam waktu sesingkat itu, setelah menelan puluhan ribu aksara kuno, 2 batu 3 kehidupan besar, dan aksara Dao, kultivasinya telah mencapai tingkat yang menakutkan yaitu 30 zaman penuh. 30 zaman. Konsep macam apa itu? Bahkan penguasa awal mula di masa jayanya, Raja Abadi Penciptaan, atau Raja Abadi manapun, belum pernah mencapai ketinggian seperti itu. Dan Hua Tiandu, saat ini berada di Immortal King. Alamnya berada di 20 zaman, kultivasi keduanya berbeda hingga 10 zaman penuh. Bayangkan, seperti apa pemandangan seorang Raja Langit yang baru naik pangkat bertarung melawan seorang ahli Raja Langit 10 zaman? Itu sama saja dengan seorang pria dewasa bermain dengan bayi. Labu Qiankun, keluar? Sambil melelehkan aksara Dao, Fang Han memberi isyarat ke arah Hua Tiandu dengan satu tangan. Ledakan! Sebuah labu besar terbang keluar dari tubuh Hua Tiandu. Itu adalah artefak ilahi penciptaan, Labu Qiankun. 2 karakter, Qiankun, di atasnya terlihat jelas. Namun, tempat itu bukan lagi milik Hua Tiandu. Benda itu langsung direbut oleh Fang Han dan menjadi harta karun ajaibnya sekali lagi. Ah, Fang Han, aku tidak percaya. Aku baru saja naik pangkat menjadi Raja Abadi, memahami kehidupan masa lalu dan masa kiniku, dan akan ditindas olehmu?
Aku ingin bertindak menentang surga, membalikan kehidupan abadi, dan menghancurkan segalanya. Tubuh Hua Tiandu kembali berubah menjadi tumor besar, melawan penindasan Fang Han. Namun, itu sia-sia. Fang Han menggerakkan tubuhnya, dan lebih banyak rantai hukum ketertiban turun, menjebak tumor itu dengan erat, dengan api sejati zaman yang berkobar di dalamnya, siap untuk memurnikannya. Tokoh darah, gerbang segala keajaiban, semuanya keluar. Setelah mengepung Hua Tiandu, Fang Han tidak berhenti sejenak. Selama proses pemurnian, dia sekali lagi melucuti kekuatan Hua Tiandu. Dengan hisapan tangannya, banyak aksara kuno yang sebelumnya ditelan Hua Tiandu langsung terbang keluar, bersama dengan gerbang artefak ilahi dari segala keajaiban, semuanya jatuh ke tangan Fang Han. Energi asal Hua Tiandu sangat melemah, sementara kekuatan Fang Han meningkat lagi. Dengan naiknya gelombang kekuatan, Hua Tiandu menjadi sangat lemah, seperti lilin tertiup angin, yang akan padam kapan saja. Dia adalah sebuah tumor, begitu dihancurkan oleh Fang Han, seluruh alam semesta langit dan bumi akan menyambut era besar yang baru, zaman keemasan. Namun tepat pada saat itu, gerbang kehidupan abadi tiba-tiba berhenti mengeluarkan artefak ilahi. Kekuatan-kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya sedang berkembang dan berdiam di dalam, mencapai batasnya, dan akhirnya, terdengar ledakan keras. Banyak sistem dinding kristal di depan gerbang kehidupan abadi hancur satu persatu, semuanya luluh lantak. Gelombang aura Raja Abadi akhirnya turun ke dunia ini. Setelah menyelesaikan pembuangan artefak ilahi, para Raja Abadi itu akhirnya dibebaskan dan mulai membebaskan diri satu persatu. Mata Fang Han menatap ke depan, tepat pada waktunya untuk melihat keberadaan luar biasa yang turun sepenuhnya. Tubuh tinggi mereka menyebabkan badai yang semula menghancurkan segalanya dipenuhi dengan pancaran suci di mana-mana. Seorang Raja Abadi, dengan rambut putih lebat, merentangkan telapak tangannya, meliputi 100.000 tahun cahaya, menguasai kebenaran dunia, dan mulai menuangkan kekuatan sihir ke dalam Hua Tiandu. Fang Han, kami akhirnya kembali. Sayang sekali si sampah Hua Tiandu ini ternyata tidak mampu mengalahkanmu. Ini benar-benar mengecewakan kami. Karena itu, kami akan sekali lagi menggunakan tubuh tumornya untuk menghancurkanmu. Raja Abadi ini adalah Raja Abadi sejati. Setelah Raja Abadi kebenaran membebaskan diri, wujud yang pertama kali muncul memiliki kekuatan sihir yang dahsyat, menembus hukum yang disegel oleh Fang Han dari jauh, menyebabkan Hua Tiandu pulih sekali lagi. Hua Tiandu sebenarnya adalah reinkarnasi dari tumor ganas tersebut. Banyak Raja Abadi akhirnya turun. Saat terakhir pun akhirnya tiba. Semuanya telah terungkap. Mengapa semua Raja Abadi menentang Fang Han? Karena Fang Han adalah roh gerbang kehidupan abadi. Dengan memperoleh dan mengendalikannya, seseorang dapat memperoleh dao kehidupan abadi, memasuki gerbang kehidupan abadi untuk menjelajahi segalanya, dan bahkan memasuki langit dan bumi yang baru, dunia yang belum pernah ada sebelumnya. Mengapa semua Raja Abadi ingin membantu Hua Tiandu? Karena Hua Tiandu adalah tumor ganas di dalam gerbang kehidupan abadi, yang mampu mencemari jiwa dan mengikis dao kehidupan abadi. Raja Abadi pertama yang turun sebenarnya adalah Raja Abadi Kebenaran, seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut seputih salju. Setelah menguasai kebenaran dunia ini, ia mengulurkan tangan untuk menyelamatkan Hua Tiandu. Ia menyalurkan kekuatan sihir tingkat Raja Abadi ke tubuh Hua Tiandu dari jauh, menyebabkan api kehidupan yang sebelumnya hampir padam kembali menyala. Ini bukan sekadar suntikan kekuatan magis dari jauh. Di masa lalu, Raja Abadi Kebenaran telah disegel di dalam gerbang kehidupan abadi, dan penambahan kekuatan sihirnya hanyalah setetes air di lautan. Sekarang setelah wujud aslinya turun, dia benar-benar tak terkalahkan, dan kecepatan penambahannya lebih dari 100 juta kali lebih cepat dari sebelumnya. Hua Tiandu tiba-tiba menjadi bersemangat, dan tubuhnya yang jahat membengkak sekali lagi. Sayangnya, artefak ilahi penciptaan, berbagai harta karun tertinggi, dan aksara kuno di dalam tubuhnya telah direbut oleh Fang Han, hanya menyisakan tumor ganas murni dan kehendak Hua Tiandu sendiri. Kehendaknya kini telah menyimpang, dipenuhi kebencian terhadap Fang Han. Fang Han, Raja Abadi telah turun. Kau adalah musuhku, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sehebat apapun kekuatan sihirmu, mampukah kau menahan semua Raja Abadi? Hua Tiandu mengangkat tangannya, dan gas beracun memenuhi udara. Dia menerobos pengekangan Fang Han, melesat pergi, dan tiba di sisi Raja Abadi Kebenaran. Fang Han menghentikan tangannya. Dia tidak melepaskan kekuatan sihir apapun, melainkan menembakkan seberkas cahaya ke dunia primal. Seluruh dunia primal perlahan naik, berubah menjadi pancaran cahaya yang cemerlang, dan masuk kembali ke dalam tubuhnya. Turunnya Raja Abadi bukanlah perkara kecil. Jika banyak Raja Abadi bergabung, mereka kemungkinan akan menghancurkan langit dan bumi berkali-kali. Fang Han harus melindungi dunia awal dan banyak murid gerbang zaman terlebih dahulu agar mereka tidak terjebak dalam baku tembak. Merasakan panggilan Fang Han, Fang Qingsui, yang sedang bertahan di dunia primal, melihat kekuatan sihirnya meningkat pesat. Dia melakukan terobosan demi terobosan, mencapai puncak 19 zaman, dan berada di ambang terobosan ke alam Raja Abadi.
Saat Fang Han merasuki tubuhnya, kekuatan takdir mengembun menjadi dewa kehidupan abadi yang sangat besar dan mengalir ke tubuh Fang Qingsui. Kemudian, serpihan dao dan aksara kuno yang tak terhitung jumlahnya membanjiri tubuhnya berulang kali. Dengan getaran yang menggelegar, Fang Qingsui akhirnya mengalami metamorfosis dan mulai naik ke alam Raja Abadi. Fang Han, kau adalah roh gerbang kehidupan abadi. Aku ingat sekarang. Setelah naik ke tingkat Raja Abadi alam itu, Fang Qingsui mengeluarkan teriakan yang ganas. Aku sudah tahu sejak lama. Kau tetaplah di dunia primal sekarang dan stabilkan semuanya. Biarkan aku yang menangani semua Raja Abadi di luar, kata Fang Han dengan tenang. Apa? Pemimpin sekte itu sebenarnya adalah reinkarnasi dari roh gerbang kehidupan abadi. Jadi, pemimpin sekte memiliki kultivasi yang begitu tinggi. Sungguh. Bukankah itu menjadikannya orang nomor satu di surga, sebuah eksistensi tertinggi yang menunjuk langsung ke dao kehidupan abadi, melampaui semua Raja Abadi dan para ahli sepanjang sejarah? Tidak ada eksistensi yang dapat dibandingkan dengannya. Memang, dia adalah sosok yang lebih hebat daripada Raja Abadi penciptaan. Akhirnya aku memilih pihak yang benar, gumam Raja Langit Kekacauan. Lupakan mencapai kehidupan abadi, setidaknya ada harapan untuk dao Raja Abadi. Kelima Raja Langit, bencana, kekacauan, pembantaian, kaisar petir, dan keabadian, memilih pihak yang salah, mengikuti Raja Abadi penciptaan dan Hua Tiandu, dan sekarang mereka telah mati, setelah bertemu dengan bencana dahsyat. Raja Langit Kekacauan telah menyaksikan kematian Raja Langit Bencana dan yang lainnya dengan mata kepala sendiri, dan dia merasakan rasa iba di hatinya. Mereka telah berteman selama bertahun-tahun, dan sungguh tragis bahwa mereka telah menjadi abu karena memilih pihak yang salah. Pada saat yang sama, dia merasa beruntung telah membuat pilihan yang tepat. Fang Han adalah sosok yang begitu hebat, roh gerbang kehidupan abadi, yang tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Aku malu, sungguh malu, memikirkan bahwa Fang Han adalah sosok yang begitu hebat. Dulu, kami di sekte Yuhua di dunia sekuler bahkan mencoba untuk memberinya sanksi. Beberapa tetua generasi tua dari sekte Yuhua, yang kini telah berkultivasi menjadi Raja Langit, mengingat masa lalu seolah-olah itu adalah mimpi yang kabur. Di dalam sekte Yuhua kita, keberadaan agung seperti roh gerbang kehidupan abadi memasuki sekolah kita. Bahkan Hua Tiandu, tumor ganas itu, memasuki sekolah kita. Betapa beruntungnya kita. Pada saat itu, semua murid gerbang zaman dipenuhi dengan emosi. Mereka sehati, dari hati ke hati, melampaui waktu dan ruang, melampaui diri mereka sendiri, melampaui dunia sekuler dan langit dan bumi, dan berkumpul di atas tubuh Fang Han. Fang Han juga merasakan kekuatan persatuan ini, dan senyum muncul di wajahnya. Tatapannya beralih ke arah Raja Kebenaran Abadi. Raja Abadi Kebenaran, murid-muridmu, Raja Langit Kematian, semua orang ini dibunuh oleh Hua Tiandu. Kau masih ingin menyelamatkannya. Di jalan menuju kehidupan abadi, hanya ada satu pilihan, dan itu adalah mendapatkanmu, roh gerbang kehidupan abadi, dan memurnikanmu. Hanya ketika kita sepenuhnya menguasai gerbang kehidupan abadi dan menjelajahi misteri tertinggi dari kepala semua artefak ilahi di langit, barulah kita dapat menembus alam Raja Abadi dan maju lebih jauh. Tidak ada pilihan lain. Meskipun Hua Tiandu kejam, dialah satu-satunya makhluk yang mampu menahanmu. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Seorang Raja Abadi muda turun di samping Raja Abadi Kebenaran. Raja Surgawi Primordial di bawah komandoku juga dibunuh oleh Hua Tiandu, tetapi aku masih mendukungnya dalam menentangmu. Dibandingkan dengan dao kehidupan abadi, para murid ini hanyalah makhluk yang dapat dikorbankan. Raja Abadi muda ini mengenakan baju zirah perang, dan aura asal terpancar ke alam kekosongan yang menghancurkan. Asal-usul Raja Abadi. Fang Han sudah lama melihat penampakan tiga Raja Abadi yang agung, asal, kebenaran, dan penciptaan. Asal adalah seorang pemuda, kebenaran adalah seorang lelaki tua, dan Raja Abadi penciptaan mewakili masa puncak seseorang, era usia paruh baya. Sekarang, dengan kebenaran dan asal muncul di hadapannya untuk melindungi Hua Tiandu, Fang Han tidak bertindak gegabah. Kultivasi kedua Raja Abadi ini mencapai 25 atau 26 zaman. Meskipun mereka bukan tandingannya, mereka juga tidak mudah untuk dibunuh. Hua Tiandu, meskipun kau kejam dan membunuh murid-murid kami, kau masih berguna bagi kami untuk saat ini, mengerti? Kami tidak akan membunuhmu, tetapi kau harus patuh dan bekerja sama dengan kami, jika tidak, kau tidak akan lolos dari kematian. Setelah asal-usul Raja Abadi turun dan mengucapkan kata-kata ini, lalu menepuk kepala Hua Tiandu. Ekspresi Hua Tiandu tampak ragu-ragu. Meskipun ia telah berkultivasi hingga menjadi Raja Abadi, ia ditekan dengan kuat oleh Fang Han, dan banyak benda ilahi di dalam tubuhnya telah direbut oleh Fang Han, yang sangat mengurangi kekuatannya. Ia sama sekali bukan tandingan Origin atau Truth. Jika tidak, sesuai dengan sifatnya, dia pasti sudah menelan kedua Raja Abadi itu saat itu juga untuk melawan Fang Han lagi, bertekad untuk mencemari gerbang kehidupan abadi. Dua senior, itu adalah kecerobohanku.
Hua Tiandu, yang selalu oportunis, mengangguk dan membungkuk berulang kali. Sekarang aku tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali para senior. Aku tidak akan pernah bisa lepas dari cengkeraman para senior. Mulai sekarang, aku akan mendengarkan semua yang dikatakan para senior. Apapun yang kalian suruh aku lakukan, aku akan melakukannya. Tidak buruk. Asal-usul Raja Abadi dan Raja Abadi Kebenaran saling bertukar pandang, menyaksikan aura kuat lainnya turun di alam kekosongan. Ternyata itu adalah Raja Abadi lainnya. Raja Abadi ini juga seorang lelaki tua, tetapi ia tinggi, perkasa, dan garang. Ia memegang cermin, dan seluruh tubuhnya bergetar dengan aura mitos. Inilah si orang tua mitos. Dia adalah guru dari Ibu Surgawi dan pernah bersekongkol melawan Fang Han, tetapi tidak berhasil. Sekarang setelah wujud aslinya turun, kekuatan sihirnya sebenarnya melampaui kekuatan asal dan kebenaran. Fang Han, kau sangat hebat, kau telah membunuh muridku, Ibu Surgawi. Saat tetua mitos turun, aura Raja Abadinya menyebar. Jika kau berlutut sekarang dan memohon pengampunan kami masih dapat menyegelmu tanpa menggunakan cara khusus untuk menyiksamu, sehingga kau dapat mati dengan bersih dan nyaman. Jika kau melawan, aku khawatir kami akan membiarkan Hua Tiandu mengikis hidupmu sedikit demi sedikit, menanam tumor ganas, dan membuatmu merasakan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana kau tidak akan mampu hidup dan tidak akan mampu mati. Wahai tetua mitos, aku menyambut kedatangan semua Raja Abadi. Kalian semua adalah makhluk hidup di bawah langit yang telah tumbuh hingga mencapai tingkat ini. Bagiku, kalian semua setara, semua rakyatku yang telah kubesarkan. Aku melahirkan kalian dan menganugerahi kalian kekuatan sihir. Kalian tidak maha kuasa, tetapi aku maha tahu dan maha kuasa, kata Fang Han dengan tenang. Jika kalian mengikutiku hingga zaman berikutnya, aku sangat menyambut kalian. Jika kalian ingin menghancurkan kedatangan era baru, aku akan menjadi orang pertama yang membunuh kalian. Tentu saja, wahai tetua mitos, kau adalah makhluk yang dibesarkan olehku, setara dengan putraku, kau tidak berhak berbicara kepadaku. Tunggu sampai semua Raja Abadi telah tiba, Yuan Shi, penciptaan, bagaimana dengan Raja Abadi ini? Hanya ketika kalian semua ada di sini, bicaralah dengan jelas kepadaku. Kau! Alis si lelaki tua mitos terangkat mendengar ini, tetapi dia tak berdaya. Fang Han kini telah membangkitkan ingatannya dan menjadi roh gerbang kehidupan abadi, yang sangat ditakuti oleh semua orang. Dia dapat mengerahkan kekuatan gerbang kehidupan abadi untuk menekan mereka. Berdasarkan kedudukannya, semua hal di langit diciptakan olehnya, dia adalah Bapa dari segala sesuatu, Bapa dari semua raja, Tuhan Bapa yang sejati. Namun, manakah dari Raja Abadi ini yang bukan merupakan sosok yang mendominasi langit, ingin membunuh segalanya dan mencari kehidupan abadi? Mereka hanya memiliki pikiran untuk membunuh dan memurnikan Fang Han. Di mata mereka, Fang Han hanyalah obat roh, harta karun sihir. Semuanya bergantung pada kekuatan. Desir. Beberapa Raja Abadi lainnya turun. Salah satunya memiliki janggut lebat, dengan kumis seperti rumput jerami, setiap akarnya seperti anak panah, dan ia memiliki misteri dari berbagai dimensi. Raja Abadi Dimensi. Senjata ilahi dimensi yang diperoleh Fang Han dari Raja Surgawi harta karun berlimpah dibuat olehnya. Beberapa Raja Abadi lainnya termasuk salah satu dari aliran Dao Konfusianisme dan beberapa Raja Abadi kuno yang tidak dikenal. Izinkan saya memperkenalkan, Fang Han. Raja Abadi Dimensi dengan kumis seperti anak panah melangkah maju, tampak perkasa dan luar biasa. Dia tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke seorang Raja Abadi yang mengenakan jubah Konfusianisme. Ini adalah Raja Abadi Haoran, penguasa Konfusianisme, salah satu tokoh yang mendirikan Dao Konfusianisme. Dia juga salah satu Raja Abadi yang mencari Dao kehidupan abadi, dan dia telah bergabung dengan kami untuk menghadapi kalian. Beberapa lainnya adalah Raja Abadi Roh Sejati, Raja Abadi Tanpa Sejarah, dan Raja Abadi Masa Lalu Abadi. 8 Raja Abadi berturut-turut, telah bergabung bersama, muncul di hadapan Fang Han. Kebenaran, asal-usul, mitos, dimensi, haoran, roh sejati, tanpa sejarah, masa lalu abadi. Fang Han belum pernah mendengar tentang keempat Raja Abadi terakhir itu. Mereka jelas merupakan makhluk yang telah memasuki gerbang kehidupan abadi sejak lama dan selamat. Namun, Fang Han telah merasakan aura mereka pada lingkaran cahaya Raja Abadi Hua Tiandu. Kedelapan Raja Abadi muncul dalam wujud asli mereka di hadapan Fang Han, masing-masing memiliki kekuatan ilahi seberat penjara dan rahmat ilahi seluas lautan, mengerahkan aura mereka ke arah Fang Han. Secara logika, bahkan Raja Abadi lainnya pun akan menderita luka parah dan langsung dipenjara. Sayangnya, Fang Han tetap setenang hembusan angin sepoi-sepoi. Menghadapi tekanan itu, Fang Han sama sekali tidak merasakan ketegangan. Aura yang bergulir itu lenyap sepenuhnya saat mencapai dirinya, tidak mampu memberikan pengaruh sedikit pun pada tubuh fisiknya. Dia tampak menyatu sepenuhnya dengan gerbang kehidupan abadi, menjadi tak terpisahkan. Menyerangnya sama dengan menyerang gerbang kehidupan abadi. Menyerang gerbang kehidupan abadi berarti kematian.
Sungguh hebat, pikir Raja Abadi dimensi dalam hati, berkomunikasi melalui pikiran ilahi dengan 7 Raja Abadi lainnya, dia benar-benar roh gerbang kehidupan abadi. Rumor mengatakan bahwa begitu dia mencapai pencapaian utama sebagai Raja Abadi, dia benar-benar dapat menyatu dengan gerbang kehidupan abadi. Semua serangan akan diserap oleh gerbang kehidupan abadi. Di masa lalu, dia hanyalah roh tanpa tubuh fisik, meskipun dia berada di dalam gerbang kehidupan abadi, masih ada kesempatan untuk menghadapinya. Tetapi hari ini, dia telah kembali melalui reinkarnasi dan menjadi individu yang mandiri, membuatnya semakin sulit untuk dihadapi. Untungnya kita bisa mengendalikan Hua Tiandu, tumor ganas ini. Jika tidak, kita benar-benar tidak berdaya melawannya. Hanya tumor ganas yang bernama Hua Tiandu inilah yang bisa melukainya. Pikiran ilahi Raja Abadi Hao Hui berkedip saat ia menatap Hua Tiandu. Saat ini, Hua Tiandu bersikap patuh seperti anjing yang setia, tunduk dan tunduk, tanpa menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Sebenarnya, dia sedang mengumpulkan kekuatan, mencari kesempatan untuk melahap para Raja Abadi ini. Memang benar, tetapi Hua Tiandu ini memiliki sifat seperti tumor ganas yang berakar terlalu dalam, dia akan menggigit kita cepat atau lambat. Kita harus berhati-hati, ini adalah pedang bermata dua, kata Raja Abadi lainnya. Hua Tiandu ini tidak dapat menimbulkan gelombang besar. Jangan lupa, kita masih memiliki penciptaan dan awal mula. Raja Abadi lainnya berkata, mereka berada di dalam gerbang kehidupan abadi, berusaha menemukan rahasia kehidupan abadi dan mengendalikan gerbang kehidupan abadi. Siapakah Hua Tiandu? Tumor ganas dari masa lalu itu ditangkap oleh Raja Abadi Penciptaan dan menyatu dengan pelayan setianya, Raja Surgawi Hua, bukan. Raja Surgawi Hua dulunya adalah antek setia Raja Abadi Penciptaan. Raja Abadi Penciptaan membuat tumor ganas menyatu dengannya untuk memastikan tumor itu juga setia. Dia tidak pernah menyangka bahwa tumor ganas itu akan mengubah Raja Surgawi Hua, menjadikannya Hua Tiandu seperti sekarang, yang memiliki sifat pemberontak. Apakah kebenaran, asal-usul, dan Taois Hong Meng, Raja Buddha bebas duniawi, dan naga leluhur primordial masih mendukung Fang Han? Tanya Raja Abadi Roh Sejati. Memang, ketiga orang ini keras kepala dan menolak untuk mendengarkan. Mereka dengan sepenuh hati berusaha untuk mengambil hati Fang Han, mencoba mengikuti semangat gerbang kehidupan abadi untuk mencapai dao kehidupan abadi. Sayangnya, bagaimana mungkin hal seperti itu mudah? Di bawah langit, hanya satu orang yang dapat mencapai alam kehidupan abadi. Penguasa awal mula telah melepaskan sihir Taois tertinggi untuk mengelilingi ketiga orang ini, kata Raja Abadi lainnya. Saat mereka bertukar pikiran ilahi dan menghadapi Fang Han, tiba-tiba, Fang Han meraung, Hong Meng, naga leluhur, bebas, keluarlah sekarang, tunggu apa lagi? Meretih, di gerbang kehidupan abadi yang berdiri di langit tinggi tak berujung, sistem dinding kristal hancur sekali lagi. 3 Raja Abadi yang perkasa turun perlahan, seorang Taois dengan pembawaan seorang abadi, kurus tetapi membawa aura Grand Mist, seorang pria kekar dengan sisik naga di tubuhnya dan kekuatan yang tak tertandingi, dan seorang biksu muda dengan kaki telanjang, jubah emas, dan lapisan cahaya Buddha yang bersinar hingga puluhan ribu tahun cahaya di belakang kepalanya, mewakili karma. Dia adalah Taois Hong Meng, naga leluhur primordial, dan Buddha Raja Bebas Duniawi. Ketiga tokoh besar itu memecahkan segel dari dalam gerbang kehidupan abadi, keluar, dan tiba di hadapan Fang Han. Fang Han, kau akhirnya memulihkan identitasmu yang dulu, dan terlebih lagi, kau telah melangkah lebih jauh, memiliki tubuhmu sendiri dan daomu sendiri. Mulai sekarang, kau benar-benar menguasai takdir dan menguasai kehidupan abadi, tak tercemari oleh tumor ganas. Kami menantikanmu untuk menciptakan era baru. Sang Buddha Raja Duniawi bebas menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata kepada Fang Han. Ya, aku telah mengembangkan tubuh sejati era dan meraih prestasi utama. Perubahan segala sesuatu ada di dalam hatiku, sehingga tumor ganas itu tidak dapat lagi mencemari tubuh fisikku. Fang Han mengangguk, agar aku bisa mencapai titik ini, aku harus berterima kasih kepada kalian bertiga atas dukungan dan bantuan kalian. Tidak masalah, ini rencana kami, kata Taois Hong Meng, lengan bajunya yang besar berkibar, kami menunggu Anda untuk menciptakan era baru di zaman akhir ini, di mana 3000 era akan berakhir. Ya, Fang Han, jangan mengecewakan kami. Naga leluhur purba itu berbicara, suaranya bergemuruh seperti amarah yang menggelegar. Ketiga ahli hebat itu, yang mampu mengguncang langit dan bumi, memberikan momentum yang signifikan bagi Fang Han. Bukan berarti semua Raja Abadi menentang Fang Han. Akhirnya, orang-orang yang mendukung Fang Han telah tiba. Melihat bahwa ketiga Raja Abadi yang agung, Taois Hong Meng, naga leluhur primordial, dan Buddha Raja Bebas Duniawi, benar-benar telah muncul dari gerbang kehidupan abadi, kedelapan Raja Abadi saling memandang, merasakan sedikit kekhawatiran terhadap ketiga orang ini. Terutama Taois Hong Meng, yang sulit dipahami.
Dia adalah sosok yang bahkan Raja Abadi Penciptaan pun tidak mampu hadapi di masa lalu, dan sekarang setelah dia memasuki gerbang kehidupan abadi untuk berkultivasi, kekuatan sihirnya bahkan lebih dalam. Bagi orang seperti itu untuk membentuk aliansi dengan Fang Han memang sangat merepotkan. Hong Meng, bebas, naga leluhur. Apakah kau benar-benar memilih untuk menentang kami? Asal-usul Raja Abadi berteriak. Masing-masing memiliki dao dan asal-usulnya sendiri, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Taois Hong Meng mengibaskan lengan bajunya yang besar. Karena itu, kita ditakdirkan untuk bertarung sampai mati. Raja Abadi Dimensi melangkah maju, mendecakkan lidahnya dengan heran. Kalian berempat, bagaimanapun juga, kalah jumlah. Begitu awal mula dan penciptaan kembali, kalian tidak akan punya tempat untuk mati. Kalian pasti juga tahu tingkat kultivasi awal mula dan penciptaan saat ini. Tertawa terbahak-bahak, tambahkan aku juga. Fang Han, kau telah mengambil kapak alamku, kali ini aku akan mendapatkannya kembali beserta bunganya. Keberadaan kuat lainnya muncul. Dialah Raja Suci Primordial dari ras dewa. Seluruh tubuhnya berwarna ungu, sebening giok, dengan tanduk di kepalanya yang melengkung dan melingkar, dan kaki seperti kuku lembu. Dia berjalan selangkah demi selangkah, setiap langkahnya membuat langit dan bumi bergetar. Satu Raja Abadi lainnya telah ditambahkan, sehingga kini ada 9 Raja Abadi yang menentang Fang Han. Tampaknya, selain penguasa awal mula dan Raja Abadi Penciptaan yang belum muncul, semua Raja Abadi di dalam gerbang kehidupan abadi telah tiba. Dalam 3000 era, tak terhitung banyaknya Raja Abadi yang lahir, tetapi 99% telah gugur dalam aliran sejarah yang panjang. Raja Abadi yang tersisa sekarang hanyalah mereka ini. Raja Abadi saat ini, Fang Han, Fang Qingsui, Hong Meng, dan naga leluhur berada di satu sisi. Asal, kebenaran, dan 9 Raja Abadi lainnya, ditambah penciptaan, awal mula, dan Hua Tiandu, yang berjumlah 12 Raja Abadi, berada di sisi lain. Dari segi jumlah, tim Hua Tiandu memiliki keunggulan absolut. 17 Raja Abadi. 17 makhluk terkuat di alam semesta. Namun, Fang Han sama sekali tidak takut. Raja Suci Primordial, kau datang tepat pada waktunya, satu lagi telah datang untuk mati. Biarkan aku melihat trik apa yang bisa kau mainkan dengan Hua Tiandu, tumor ganas ini. Wajah Hua Tiandu berkerut, Fang Han, saatnya untuk pertarungan hidup dan mati telah tiba. Penguasa awal mula baru saja menyampaikan kehendaknya kepadaku. Dia dan Raja Abadi Penciptaan hampir mencapai pusat terdalam gerbang kehidupan abadi, mengunci gerbang kehidupan abadi sehingga kau tidak dapat lagi menggunakan seni takdir agung untuk mengendalikannya. Dalam pertempuran ini, kau tidak akan bisa unggul dan akan dibunuh oleh kami. Ledakan. Begitu Hua Tiandu selesai berbicara, fluktuasi gerbang kehidupan abadi memang berhenti. Bagus. Penguasa awal mula dan Raja Abadi Penciptaan memang pantas menjadi 2 makhluk terkuat, mereka benar-benar telah mencapai hal yang mustahil. Semua Raja Abadi menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Yang mereka khawatirkan adalah Fang Han yang tidak akan ragu-ragu untuk membuka gerbang kehidupan abadi. Sekarang gerbang itu untuk sementara terkunci dan hubungannya dengan gerbang itu terputus, dia sama sekali bukan tandingan mereka. Pihak lawan hanya memiliki 5 Raja Abadi, sementara pihak mereka memiliki 12, lebih dari 2 kali lipat jumlahnya. Apapun yang terjadi, mereka dapat sepenuhnya menekan Fang Han. Sangat bagus, sangat bagus. Awal mula, penciptaan, kalian berdua layak menjadi Raja Abadi terkuat dalam sejarah. Aku, Hong Meng, mengagumi semua yang telah kalian lakukan di dalam gerbang kehidupan abadi. Ekspresi Taois Hong Meng juga berubah, tetapi tatapannya beralih ke arah Fang Han. Memang, untuk bisa menguasai gerbang kehidupan abadi, kultivasi mereka pasti telah mencapai tingkat penghancuran tertinggi, hampir melampaui Raja Abadi. Sayangnya, gerbang kehidupan abadi itu adalah aku, dan akulah gerbang kehidupan abadi itu. Fang Han perlahan berdiri dan melambaikan tangannya. Hong Meng, naga leluhur, Qingsui, kalian semua tidak perlu bertindak. Aku akan membiarkan mereka melihat mengapa aku memerintah langit selama 3000 era, tanpa pernah pudar. Saat Fang Han perlahan berdiri, gerbang kehidupan abadi, yang tadinya terhenti, mulai bergetar lagi. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia melepaskan kekuatannya dan membuka gerbang kehidupan abadi. Bergabunglah dan bunuh dia. Asal, kebenaran, dimensi, mitos, melihat ini, mereka meraung dengan ganas. Mereka bergabung, melepaskan semburan hukum ilahi, dan semua sihir Taois Raja Abadi meledak. Serangan mitos, gelombang sejati dimensi, kebenaran tinju ilahi, asal-usul tak berbatas. Seberapa dahsyatkah serangan gabungan 9 Raja Abadi itu? Serangan itu mampu membuat langit dan bumi bereinkarnasi 108.000 kali. Sayangnya, semua sihir Taois itu mengenai tubuh Fang Han, tetapi seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa meninggalkan riak sedikit pun. Tubuhku adalah perbendaharaan rahasia yang dapat menyimpan semua hukum. Fang Han melangkah maju selangkah demi selangkah, mendesah sambil berbicara, memperhatikan bunga-bunga yang gugur dan air yang mengalir,
angin sepoi-sepoi dan awan yang lewat. Kekuatan macam apa ini? Mengapa serangan kita tidak berpengaruh padanya? Kita tidak merasakan gerbang kehidupan abadi menyerap kekuatan itu. Tetua mitos meraung, mungkinkah dia bisa menahan serangan kita sendirian? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Bunuh! Raja Suci Primordial memuntahkan seteguk darah, yang kemudian berputar dan melingkar di udara, berubah menjadi jimat pembunuh berlumuran darah. Bunuh dengan darah primordial. Kubur para dewa. Jimat pembunuh berwarna darah milik Raja Suci Primordial melintasi langit dan turun ke kepala Fang Han. Fang Han menghela napas panjang, dan jimat pembunuh itu hancur sedikit demi sedikit, sama sekali tidak mampu mencapai tubuhnya. Semuanya, bergabunglah dan gunakan asal-usul Raja Surgawi untuk menyerangnya. Raja Abadi Dimensi mengangkat kedua tangannya, dimensi berbeda. Seketika itu juga, alam hampa yang tak terhitung jumlahnya terbelah dan hancur berkeping-keping. Raja tidak maha kuasa, tapi aku maha kuasa. Fang Han menghela napas pelan lagi, dan semua fluktuasi dimensi padam. Dengan desiran, dia tiba di hadapan Raja Abadi Dimensi dan melayangkan pukulan. Pop! Raja Abadi Dimensi meraung, dan tubuhnya meledak. Sungguh menakjubkan, Fang Han melancarkan serangan terhadap 10 Raja Abadi sendirian. Tindakan macam apakah ini? Di mata semua orang, itu hanyalah bunuh diri, karena sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kekuatan gabungan dari 10 Raja Abadi. Dalam 3000 zaman, belum pernah muncul individu sekuat itu. Namun Fang Han berjalan santai, menerobos serangan Raja Abadi, tubuhnya sama sekali tidak terluka. Dengan satu pukulan telapak tangan, dia melenyapkan Raja Abadi Dimensi. Raja Abadi ini, dengan janggut seperti pedang dan perawakan tinggi dan perkasa, secara mengejutkan bukanlah tandingan baginya dalam satu gerakan. Pada saat ini, Fang Han benar-benar menunjukkan otoritas tertingginya atas dunia. Tingkat kultivasi, Raja Abadi Dimensi, bahkan melampaui kebenaran dan asal. Dia adalah Raja Abadi kuno yang mengendalikan kekuatan berbagai dimensi, mampu dengan mudah membalikan ruang, memotong dan menyusun kembali, serta memanipulasi hukum di luar kemampuan semua Raja Abadi lainnya. Namun kini, semua teknik manipulasi ini tampak sesederhana permainan anak-anak di hadapan Fang Han. Bang! Raja Abadi Dimensi meledak, mengeluarkan jeritan melengking. Tubuhnya berubah menjadi energi purba dan dengan panik mencoba melarikan diri. Semuanya, Fang Han ini ganas dan tak terhentikan. Dia telah sepenuhnya memulihkan kekuatan roh artefak gerbang kehidupan abadi, dan bahkan telah melangkah lebih jauh. Untuk membunuhnya, kita harus menggunakan metode khusus. Kita harus bersatu dan mencurahkan semua kekuatan kita ke tubuh Hua Tiandu, mengaktifkan kekuatan seperti tumornya. Hua Tiandu, tumor ini, adalah satu-satunya cara untuk menahan Fang Han. Mencoba lari, Fang Han melihat Raja Abadi Dimensi berubah menjadi energi purba dan melarikan diri, lalu hanya mengucapkan dua kata. Swiss! Sebuah jalan agung emas muncul di bawah kakinya, mengejar Raja Abadi Dimensi. Saat dia berjalan, matahari, bulan, dan bintang terbit dan terbenam bersama tubuhnya, jalan agung itu berputar di sekelilingnya, dunia yang tak terhitung jumlahnya naik dan bernapas di dalam pori-porinya, dan cahaya keberuntungan, aura yang menguntungkan, serta berbagai hukum ilahi muncul di bawahnya. Dalam sekejap mata, dia berhasil mengejar energi primordial Raja Abadi Dimensi yang melarikan diri. Dengan sapuan kelima jarinya, dia menekan dari atas. Raja Abadi Dimensi menyaksikan kelima jari itu perlahan turun, tak mampu melawan. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya, dan raungan yang menyayat hati keluar dari mulutnya. Astaga! Mengapa dia begitu kuat? Mustahil, tidak mungkin ada orang sekuat ini di dunia ini. Sangat kuat? Terlalu kuat? Apakah ini kekuatan roh artefak gerbang kehidupan abadi? Dia bahkan belum mengaktifkan gerbang kehidupan abadi. Naga leluhur Honglong, menyaksikan semua ini, juga ternganga. Dia adalah pendiri ras naga, sangat kuat, sebuah telur ilahi menyembur keluar dari gerbang kehidupan abadi, kekuatannya bahkan melampaui penguasa semua hewan. Sayangnya, menghadapi kekuatan Fang Han, dia pun merasakan getaran. Daois Hongmeng, kau pernah berkata bahwa jika kau memiliki kesempatan untuk melawan roh artefak gerbang kehidupan abadi, bagaimana kalau sekarang? Tanya Raja Buddha kebebasan waktu. Aku bukan tandingannya. Wajah Taois Hongmeng menunjukkan ekspresi ratapan, seni daonya telah mencapai keadaan di mana ia tidak berwujud maupun tidak tak berwujud, jauh melampaui dao agung, penghancuran tertinggi, melampaui semua Raja Abadi. Begitu ia terbangun, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia adalah penguasa sejati dari semua langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tapi penguasa awal mula dan Raja Abadi penciptaan tidak berpikir begitu, kan? Kedua orang ini sangat ambisius, selalu ingin merebut kehidupan abadi dari surga, dan pasti akan datang untuk membunuh jiwa dan raga Fang Han. Raja Buddha kebebasan waktu juga menghela napas. Kedua orang ini sudah benar-benar gila. Dao mereka berbeda dari kita. Dao kita adalah mencari titik temu sambil tetap menghargai perbedaan,
sedangkan dao mereka adalah menjadi satu-satunya yang tertinggi. Taois Hong Meng benar-benar duduk di kehampaan dan perlahan berkata, dalam pertempuran ini, kita hanya akan mengamati. Fang Han tidak akan membiarkan kita ikut campur. Aku juga ingin melihat bagaimana penguasa awal mula dan Raja Abadi Penciptaan akan melawan Fang Han setelah mereka muncul. Wajah naga leluhur Hong Huang tampak serius. Ledakan. Pada saat ini, pertempuran antara Fang Han dan 10 Raja Abadi telah memasuki puncaknya. Kelima jarinya menekan ke bawah, berniat membunuh Raja Abadi Dimensi, tetapi Raja Abadi lainnya tidak akan membiarkannya berhasil. Selamatkan Raja Abadi Dimensi. Mari kita curahkan semua kekuatan kita ke dalam tubuh Hua Tiandu dan kendalikan jiwanya. Lelaki tua mitos itu meraung berulang kali, dan cermin mitos miliknya langsung menembus tubuh Hua Tiandu. Pada saat yang sama, cahaya cermin muncul di tangan Hua Tiandu, melesat ke arah punggung Fang Han. Cahaya cermin ini menerobos kehampaan dengan suara gemuruh, kekuatannya sangat besar, terutama karena membawa aura tumor unik Hua Tiandu di dalam cahaya cermin tersebut. Membunuh. Asal-usul, kebenaran, Ki Agung, Raja Suci Leluhur. Para Raja Abadi ini juga merong serempak, masing-masing melepaskan asal-usul Raja Surgawi mereka dan menuangkannya ke dalam tubuh Hua Tiandu. Dengung, tubuh Hua Tiandu mengembang sekali lagi, badai hitam yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya. Kekuatannya terus meningkat, dan tumor itu memancarkan gas beracun yang dapat menghancurkan aura kehidupan abadi, menyebar keluar. Apa itu jurus ilahi asal, jurus ilahi kebenaran, semua seni dao ini dilepaskan melalui tubuhnya, diperkuat dengan aura tumor, sangat meningkatkan kekuatan mereka dan memberikan pukulan destruktif kepada Fang Han. Jutaan jurus dao dan serangan Raja Abadi, membawa energi bergelombang seperti tumor, langsung menghantam tubuh Fang Han. Bang! Ekspresi wajah Fang Han tetap tidak berubah. Tiba-tiba ia memutar tubuhnya, telapak tangannya terangkat ke atas, dan seketika itu juga, lingkaran cahaya mengembun menjadi layar cahaya, menutupi tubuhnya. Ledakan dahsyat menggema. Dampak dari Raja-Raja Abadi dapat menghancurkan dunia berkali-kali, tetapi menghadapi layar cahaya ini, mereka sama sekali tidak dapat menembusnya. Fang Han bagaikan batu berusia 1000 tahun, tak bergerak meskipun diterjang air terjun yang deras. Serangan orang-orang ini sebenarnya tidak berpengaruh padanya, bahkan tumor Hua Tiandu pun tidak bisa membahayakannya. Di masa lalu, aku memang bisa terluka oleh tumor itu, tetapi sekarang, aku telah berhasil kembali melalui reinkarnasi, membebaskan diri dari belenggu roh artefak, menjadi Raja Abadi sejati, dan memulai jalan menuju kehancuran tertinggi. Tumor ini tidak berguna lagi bagiku. Hua Tiandu, sekarang biarkan aku mengakhiri hidupmu. Saat Fang Han berbalik, dia melayangkan pukulan ke udara ke arah Hua Tiandu. Dengan pukulan ini, gerbang kehidupan abadi tiba-tiba melompat ke atas. Gerbang raksasa itu, yang diarahkan ke Hua Tiandu, memadatkan cahaya yang cemerlang dan menyilaukan, yang tiba-tiba menembus jarak miliaran tahun cahaya dan menghantam ke bawah. Hukuman kehidupan abadi, kebenaran yang menggemparkan. Sinar cahaya ini adalah hukuman dari gerbang kehidupan abadi, bahkan Raja-Raja Abadi pun akan dihancurkan olehnya, sama sekali tidak mampu melawan. Saat cahaya itu melesat turun, Hua Tiandu sama sekali tidak mampu melawan. Ia terkena serangan di tubuhnya dan langsung terbakar, energinya yang seperti tumor dengan cepat dimurnikan. Hua Tiandu menjerit melengking, "Wahai Raja Abadi, cepatlah bantu aku. Fang Han akan membunuhku. Aku adalah musuh bebuyutannya. Jika aku mati, kalian pun tidak akan selamat. Semuanya, lawan hukuman kehidupan abadi." Orang tua legendaris itu segera bereaksi, mengambil cermin legendaris dan melemparkannya ke udara. Seketika itu juga, cermin tersebut berubah menjadi dunia cermin dengan keliling ribuan tahun cahaya yang berusaha memantulkan hukuman kehidupan abadi. Kurang pengetahuan. Lengan Fang Han bergetar, dan hukuman kehidupan abadi menjadi semakin dahsyat, langsung menembus. Cermin mitos itu seketika tak mampu menahannya, hancur berkeping-keping di udara dan berhamburan. Cih! Orang tua legendaris itu akhirnya tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah. Tak seorang pun menyangka Fang Han akan begitu tangguh. Satu orang melawan 10 Raja Abadi, hampir sepenuhnya mendominasi. Awalnya, semua Raja Abadi mengira Fang Han akan mudah dihadapi, tetapi sekarang tampaknya mereka sangat keliru. Roh artefak gerbang kehidupan abadi bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Ki Agung Langit dan Bumi. Raja Abadi Ki Agung melepaskan aliran cahaya putih, seperti sehelai sutra, ke arah Fang Han. Fang Han meraihnya dengan punggung tangannya, dan cahaya putih itu langsung hancur. Kemudian, Fang Han mengayunkan telapak tangannya ke udara, dan jejak tangan raksasa terbang dari udara, mengenai cahaya abadi pelindung Raja Abadi Ki Agung. Dia juga memuntahkan seteguk darah. Apa? Bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun. Kebenaran dan asal-usul, para Raja Abadi ini, melihat pemandangan ini, mundur satu demi satu, setenang jangkrik di musim dingin. Bubarlah kalian semua. Fang Han maju, bergulir seperti gelombang raksasa,
auranya meliputi area seluas puluhan ribu tahun cahaya. Di bawah tekanan auranya, para Raja Abadi itu hampir tidak mampu mengaktifkan kekuatan sihir mereka. Tidak bagus. Mereka mundur lebih jauh, berusaha mati-matian untuk keluar dari jangkauan penekanan aura Fang Han. Namun Hua Tiandu tidak bisa melarikan diri. Ia terkepung erat oleh Fang Han, matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Fang Han, apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Tubuhnya yang menyerupai tumor melayang tinggi, tetapi setelah hanya naik beberapa tahun cahaya, ia ditekan oleh aura Fang Han dan jatuh kembali. Sosok Fang Han yang tinggi dan gagah langsung menghampirinya, kelima jarinya terentang, dan dia langsung menjepit lehernya, mengangkatnya. Hua Tiandu seperti ayam yang lehernya dipegang, kakinya menendang dan meronta-ronta di udara, tetapi dia sama sekali tidak mampu mengaktifkan kekuatan sihirnya. Energinya yang seperti tumor juga ditekan dan dimurnikan. Matanya melotot, dan tenggorokannya mengeluarkan suara gemericik, seolah-olah dia akan mati lemas. Kekuatan magis Fang Han sepenuhnya mengendalikan tubuhnya. Hua Tiandu, kau pikir kau bisa melawanku hanya karena kau bereinkarnasi sebagai tumor? Musuhmu bukanlah aku. Aku bisa menghancurkanmu sepenuhnya. Kau selalu menjadi pion penciptaan dan awal mula, dan tentu saja, pionku juga. Sekarang aku akan memurnikan esensi tumormu, melucuti asal-usul Raja Surgawimu, dan memaksa penciptaan dan awal mula untuk menampakkan diri. Fang Han tampak tanpa ekspresi, menyaksikan musuh besarnya dipegang di tangannya. Tidak ada kegembiraan atau sensasi, hanya perasaan bahwa itu sudah pasti, seperti seorang kaisar yang memerintah dunia memberikan kematian kepada rakyatnya, itu sederhana. Ketika raja menginginkan kematian rakyatnya, rakyat itu harus mati. Fang Han, kau tidak akan berhasil. Nasibmu hanya akan berakhir dengan dirusak olehku, yang akan menyebabkan kehancuranmu. Kekuatanmu saat ini hanyalah semburan cahaya terakhir. Hua Tiandu masih tidak menyerah. Penguasa awal mula, Raja Abadi Penciptaan, cepat datang dan selamatkan aku. Raja tidak maha kuasa, tetapi aku maha kuasa. Fang Han hanya berkata demikian, dan kekuatan luar biasa mengalir ke tubuh Hua Tiandu. Api berkobar di dalam tubuhnya, dan bagian-bagian yang menyerupai tumor itu menggeliat seperti daging, mendesis saat terbakar, akhirnya mengeluarkan asap hijau. Asal-usul Raja Surgawinya juga diekstraksi oleh Fang Han, berubah menjadi pelangi panjang berdarah yang melesat ke dalam formasi ilahi zaman. Krek-krek. Hukum-hukum di dalam tubuh Hua Tiandu hancur, dan kultivasinya justru turun di bawah tingkat Raja Abadi. Hua Tiandu kini benar-benar telah jatuh ke tangan Fang Han. Banyak Raja Abadi terkejut ketika mengetahui bahwa ki kanker miliknya benar-benar tidak dapat membahayakan Fang Han sedikit pun. Sebaliknya, ki itu dimurnikan oleh api sejati era, sedikit demi sedikit. Daging kanker yang menggeliat itu hangus dan berubah menjadi abu. Seolah merasakan kehancuran kanker tersebut, badai hitam yang merusak di dunia ini juga sedikit berkurang. Tampaknya kesengsaraan besar langit dan bumi disebabkan oleh pertumbuhan kanker Hua Tiandu. Jika kanker itu dihilangkan, maka langit dan bumi akan menjadi jernih, dan sejak saat itu tidak akan ada lagi bencana atau kesengsaraan. Hua Tiandu adalah akar dari semua malapetaka. Kultivasi Hua Tiandu juga langsung anjlok di bawah tingkat Raja Abadi. Esensinya hampir sepenuhnya diekstraksi oleh Fang Han, semua aksara kuno dan artefak ilahi ditarik keluar, dan kultivasi hidupnya mengalir seperti air. Matanya mulai redup, tetapi kebencian yang membara semakin terasa. Tuan Yuanshi, Raja Abadi Penciptaan, cepat datang dan selamatkan aku. Dia mengulangi kedua kalimat itu berulang-ulang. Saat ini, menghadapi Fang Han, dia benar-benar tak berdaya. Dalam benaknya, Fang Han seperti dewa raksasa yang tak tergoyahkan, seorang penguasa bela diri. Tak peduli berapa banyak rencana atau konspirasi, tak satu pun yang dapat melukai Fang Han sedikit pun. Fang Han, aku sangat menyesal. Mengapa aku tidak membunuhmu di dunia fana saja daripada membuat perjanjian 10 tahun itu? Seandainya aku tahu, seandainya aku membunuhmu saat itu, aku akan mencapai makna sejati keabadian. Satu-satunya hal yang dia sesali sekarang adalah membuat perjanjian 10 tahun dengan Fang Han di dunia fana, alih-alih langsung membunuhnya. Betapa hebatnya jika dia bisa membunuh Fang Han saat itu? Perjanjian 10 tahun? Itu benar-benar terlalu lama, berlarut-larut hingga sekarang untuk diselesaikan. Fang Han menghela napas panjang. Hua Tiandu, membunuhmu dapat dianggap sebagai penyelesaian karma bagiku, memungkinkanku untuk akhirnya mencapai alam tertinggi. Dan tubuh yang mulia Panu di dalam tubuhmu, keluarlah sekarang. Dengan raungan yang dahsyat, dari dalam daging kanker yang menggeliat, tubuh seorang dewa abadi Panu perlahan muncul dan memasuki susunan ilahi era, tempat ia diberi nutrisi. Aura Hua Tiandu melemah sekali lagi. Dia sudah tidak memiliki nilai lagi. Saatnya membunuhmu. Fang Han hendak menyalurkan kekuatan sihirnya untuk langsung meledakkan Hua Tiandu, membuatnya benar-benar lenyap dari antara langit dan bumi. Begitukah? Fang Han, coba bunuh dia? Jika kau bisa membunuhnya, aku, Tuan Yuanshi, akan benar-benar mengagumimu. Kau ingin dia mati,
Tapi aku bersikeras dia tetap hidup. Tepat saat itu, sebuah suara bergema, yang secara mengejutkan berasal dari gerbang kehidupan abadi. Berdengung. Energi iblis yang mengerikan, yang secara mengejutkan melampaui kekuatan hukuman kehidupan abadi, menerobos lapisan penghalang dan tiba di hadapan Fang Han. Energi itu langsung menghancurkan blokade Fang Han dan menyalurkan kekuatan itu ke tubuh Hua Tiandu. Hua Tiandu tertawa terbahak-bahak 3 kali, kembali menjadi sombong. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi vital, seketika kembali ke kondisi puncaknya, dan kultivasinya bahkan meningkat. Dia melancarkan serangan terkuatnya ke Fang Han. Fang Han, aku tahu Tuan Yuanshi dan Raja Abadi Penciptaan akan datang untuk menyelamatkanku. Mereka masih perlu menggunakan esensi kankerku untuk akhirnya melawanmu. Ledakan. Tinju Hua Tiandu mengarah langsung ke wajah Fang Han, sebuah serangan tiba-tiba dan tak terduga dari posisi yang lengah, sebuah pengkhianatan yang bisa berujung pada kematian berdarah dalam 5 tahap. Namun Fang Han dengan santai mengulurkan tangannya, muncul entah dari mana, sebuah gerakan misterius yang dengan kuat menggenggam tinju Hua Tiandu, membuatnya tak bergerak. Kemudian, kekuatan hisap yang luar biasa muncul. Seluruh kekuatan yang dicurahkan oleh Lord Yuanshi, yang dipuji sebagai yang terkuat di antara Raja Abadi, memasuki tubuh Fang Han. Pada saat ini, Hua Tiandu seperti saluran, kekuatan sihir yang ditransmisikan Lord Yuanshi kepadanya menjadi penguatan bagi Fang Han. Pada saat itu juga, kekuatan Fang Han meningkat sekali lagi. Samar-samar, terlihat gerbang Yuanshi terkondensasi di belakangnya. Memang, Lord Yuanshi memperhatikan perubahan ini. Fang Han, kau benar-benar tak terduga. Dia segera menghentikan penyaluran kekuatan sihir, karena tahu bahwa melanjutkan hal itu tidak akan menyelamatkan Hua Tiandu tetapi malah meningkatkan kultivasi Fang Han. Tidak lagi melakukan infus, Fang Han masih memegang Hua Tiandu di satu tangan, berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Yuanshi, Anda mengatakan Anda bisa menyelamatkan Hua Tiandu, jadi mengapa Anda tidak berhasil? Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk membunuh seseorang, termasuk Anda, Tuan Yuanshi, Raja Abadi terkuat dalam sejarah, bahkan Anda. Fang Han, Hua Tiandu kembali melemah, kebencian di wajahnya berubah menjadi keganasan, kau begitu kejam, menggunakan tubuhku untuk mendapatkan kekuatan banyak Raja Abadi. Kekuatan yang mereka tanamkan ke dalam diriku sebenarnya semuanya ditanamkan ke dalam dirimu. Memang, akhirnya kau mengerti poin ini. Fang Han menatap dingin ke mata Hua Tiandu. Sekarang, kau tahu kau hanyalah bidak catur di tanganku, bukan? Berlututlah. Fang Han melemparkan Hua Tiandu ke bawah. Seketika itu juga, sebuah kekuatan besar menekan dirinya, menyebabkan Hua Tiandu terhempas langsung ke tanah, berlutut, tidak mampu bergerak karena rasa malu yang dialaminya. Tidak, Fang Han, aku tidak akan pernah berlutut di hadapanmu. Rasa harga diri Hua Tiandu melonjak dari lubuk hatinya, membuatnya langsung berdiri tegak. Berlutut. Fang Han merong lagi, dan seketika itu juga, kekuatan yang lebih besar menyebar ke bawah, berpusat pada dirinya sendiri, dengan kepingan salju berjatuhan, dan di tengah setiap kepingan salju, tertulis karakter untuk berlutut. Karakter untuk berlutut ini baru saja keluar dari gerbang kehidupan abadi. Sebelum karakter untuk berlutut, Hua Tiandu akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berlutut, tetapi rasa malu di hatinya tak terhingga. Ini adalah pertama kalinya dia berlutut di hadapan Fang Han, dan juga yang terakhir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah semua perjalanannya, menjadi tinggi dan perkasa di dunia fana, dengan cepat berkultivasi menjadi Raja Surgawi di alam surga, dan akhirnya menjadi Raja Abadi di era kehancuran besar langit dan bumi, momen paling gemilangnya juga akan menjadi momen paling memalukannya. Apakah kau merasa terhina? Justru aku ingin kau merasakan konsekuensi dari menentangku. Fang Han menatap Hua Tiandu, yang berlutut di kakinya. Sekaranglah saatnya untuk benar-benar mengantarmu pergi. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Ledakan! Fang Han langsung memukul kepala Hua Tiandu dengan telapak tangannya. Seketika itu juga, energi jahat yang membara melonjak ke langit dan berubah menjadi abu dalam kobaran api. Pada akhirnya, hanya satu jiwa yang tersisa, jiwa Hua Tiandu, tanpa jejak ki kanker, esensinya murni dan jernih. Hua Tiandu mengutuk Fang Han untuk terakhir kalinya. Fang Han, aku mengutukmu agar kehilangan kebebasanmu selamanya, aku mengutukmu agar tidak mampu menciptakan langit dan bumi baru. Aku akan terlahir kembali di masa depan, kanker ini tidak dapat diberantas. Benarkah begitu? Fang Han menulis rune di udara, dan akhirnya sebuah karakter muncul dari gerbang kehidupan abadi. Karakter itu adalah makan. Karakter makan berubah menjadi mulut yang besar, dan dengan sekali teguk, ia menelan Hua Tiandu, melenyapkan semua suaranya, menghancurkan semua ingatan dan esensinya. Akhirnya, karakter makan itu memasuki tubuh Fang Han sekali lagi. Kini, Fang Han hampir menguasai semua aksara kuno. Dia adalah sebuah peradaban, gabungan dari ratusan peradaban. Dia telah memperoleh karakter Dao, yang memberinya kendali mutlak atas semua karakter kuno di langit. Karakter makan menelan Hua Tiandu.
Sejak saat itu, Hua Tiandu benar-benar lenyap di antara langit dan bumi, dan semua pertumbuhan kanker akhirnya padam. Saat Hua Tiandu hancur, semua badai hitam pun berhenti. Seluruh kehancuran besar langit dan bumi tampaknya telah berlalu. Di antara langit dan bumi, terbentang hamparan kekacauan purba yang luas, dan banyak energi mereda. Semua orang merasakan aura segar, dan langit serta bumi ini mengalami perubahan baru. Kekacauan dan keluasan purba telah mengalami perubahan baru. Aku bertanya-tanya dunia seperti apa yang akan ada di masa depan. Taois Hongmeng, naga leluhur padang gurun, dan Raja Buddha pembebas dunia mengangguk. Mata mereka menatap ke kedalaman gerbang kehidupan abadi. Pada saat ini, Tuan Yuanshi dan Raja Abadi Penciptaan seharusnya muncul. Mereka telah menjelajahi bagian terdalam dari gerbang kehidupan abadi. Aku bertanya-tanya seberapa dalam mereka telah mencapai. Gerbang kehidupan abadi menghubungkan ke dunia lain. Aku penasaran apa yang ada di dalamnya. Saat ketiganya sedang berdiskusi, tiba-tiba gerbang kehidupan abadi bergetar hebat, dan dua aliran energi besar menyembur keluar, berkali-kali lebih kuat daripada Raja Abadi Kebenaran, Dimensi, dan Asal. Lord Yuanshi, yang berubah menjadi Ki Iblis, memadat di hadapan 9 Raja Abadi yang agung. Ia adalah seorang lelaki tua berjubah putih, tetapi di belakangnya terdapat gerbang Yuanshi. Gerbang ini jauh lebih dahsyat daripada gerbang lainnya, dan ratapan iblis yang tak terhitung jumlahnya terpancar darinya, secara mengejutkan mengisyaratkan aura yang tampaknya melampaui bahkan gerbang kehidupan abadi. Kuat! Raja Abadi atau Raja Langit manapun yang melihat Tuan Yuanshi akan mengucapkan satu kata, kuat. Sangat kuat, hampir mencapai puncak dari apa yang dapat dicapai oleh Raja Langit manapun. Namun, meskipun Tuan Yuanshi kuat, bukan dia yang paling menarik perhatian. Yang paling menarik perhatian adalah Raja Abadi Penciptaan, yang turun paling akhir. Raja Abadi Penciptaan mengungkapkan penampilan aslinya, yang persis sama dengan Bai Haichan, tanpa sedikit pun keagungan, hanya kebaikan. Dia memandang Fang Han seolah-olah sedang memberikan kekuatan sihir kepadanya di dunia fana. Muridku, aku tak pernah membayangkan kau akan mencapai keadaan seperti ini. Nada bicara Raja Abadi Penciptaan sama seperti Bai Haichan. Aku menciptakanmu di masa lalu, bagaimana ikatan karma ini harus diselesaikan sekarang? Kebenaran akhirnya terungkap. Raja Abadi Penciptaan sebenarnya adalah Bai Haichan, atau lebih tepatnya, Bai Haichan di dunia fana adalah klon yang telah ia wujudkan. Raja Abadi Penciptaan, seharusnya aku sudah lama tahu bahwa Bai Haichan adalah dirimu, kata Fang Han acuh tak acuh, perhitunganmu sangat mendalam. Bahkan di saat-saat terakhir pun, masih ada ikatan karma yang mencegahku untuk menyelesaikannya. Memang benar, kata Raja Abadi Penciptaan, aku telah menanam benih karma ini. Meskipun kau telah lolos dari karma dan memperbudak Dao Agung, aku telah menanamkan ikatan karma ini jauh di dalam inti gerbang kehidupan abadi. Jika kau tidak memutuskan ikatan ini, kau tidak akan dapat mengaktifkan gerbang kehidupan abadi, bahkan tidak dapat menciptakan langit dan bumi yang baru. Bagaimana? Raja Abadi Penciptaan tampaknya memiliki keunggulan mutlak. Dia menunjuk dengan jarinya. Seketika itu juga, di dalam gerbang kehidupan abadi, bayangan Bai Haichan tampak samar-samar muncul, sebuah ikatan karma yang tak dapat dipadamkan. Raja Abadi Penciptaan sebenarnya adalah Bai Haichan. Orang yang, di dunia sekuler, telah membimbing Fang Han dengan sungguh-sungguh ke jalan kultivasi. Karma ini terukir dalam-dalam di gerbang kehidupan abadi. Sekalipun Fang Han mengabaikan semua takdir, dia tidak bisa menghindari masa lalu. Fang Han, aku penasaran, metode apa yang kau miliki untuk melepaskan bagian takdir ini, tanya penguasa awal mula. Wajahnya berkelebat dengan ekspresi jahat, dan gerbang awal mula di belakangnya memancarkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, tirani, dan menindas. Gerbang itu berdenyut hebat, seolah bermaksud untuk menyebarkan pikiran iblis ke seluruh alam semesta, menjadikan zaman berikutnya sekali lagi menjadi dunia iblis. Kekuasaannya sangat menakutkan. Setelah membuang tubuhnya dan menempanya kembali di dalam gerbang kehidupan abadi, ia menjadi lebih tirani dari sebelumnya. Potongan takdir ini, aku sudah lama ingin terbebas darinya. Fang Han menatap dalam-dalam Raja Abadi Penciptaan, kau mengambil inkarnasi Bai Haichan dan membimbingku ke jalan kultivasi, ini adalah kebaikan yang besar. Sekarang, aku juga akan memberi kalian semua kesempatan untuk hidup abadi. Kesempatan apa? Ekspresi Raja Abadi Penciptaan menegang. Meskipun dia misterius dan tak terduga, dia sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Han. Namun, Fang Han adalah roh artefak dari gerbang kehidupan abadi, yang dulunya merupakan keberadaan yang paling tirani. Kesempatan ini adalah untuk membunuhku. Kalian bisa mendapatkan semua kultivasi dan karakteristikku, dan akhirnya menyatu dengan gerbang kehidupan abadi untuk menjadi jalan menuju kehidupan abadi. Fang Han berjalan santai dengan tangan di belakang punggungnya, aku memberi kalian semua Raja Abadi satu kesempatan. Jika kalian bergabung untuk membunuhku, aku tidak akan melawan dan akan menerima serangan kalian. Selama kalian bisa membunuhku, kalian bisa mendapatkan harapan kehidupan abadi,
dan pada saat yang sama, aku akan menyelesaikan takdir ini. Raja Abadi Penciptaan, di dunia fana engkau membimbingku ke jalan kultivasi, sekarang aku membimbingmu ke jalan kehidupan abadi. Sebagai balasan atas suatu kebaikan, karma ini akan benar-benar terselesaikan, bagaimana menurutmu? Fang Han sebenarnya yang mengusulkan saran ini. Seketika itu juga, Raja Abadi yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan tertegun. Apa? Berdiri di sini, tidak melawan, dan membiarkan kami membunuhmu? Apa kau benar-benar berpikir kau adalah tubuh sejati dari gerbang kehidupan abadi? Bunuh dia, serang bersama. Tuan awal mula, Anda seharusnya memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Fang Han. Sebenarnya apa yang Fang Han coba lakukan? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa jika dia tidak melawan, kita tidak akan bisa membunuhnya? Mendengar saran ini, Fang Qingsui juga menjadi pucat. Dia melesat keluar dari formasi ilahi zaman dan menatap Fang Han. Fang Han, kau terlalu gegabah. Kau benar-benar telah mematahkan belenggu dan membunuh tumor ganas yang bernama Hua Tiandu, mengantarkanmu ke puncak tirani terbesarmu. Bahkan tanpa memutuskan karma, Raja Abadi ini tidak dapat berbuat apapun padamu. Mengapa kau harus melakukan ini? Benar, Fang Han, masalah ini terlalu berbahaya. Taois Hongmeng pun tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Penguasa awal mula dan Raja Abadi Penciptaan telah menguasai sebagian kekuatan kehidupan abadi, mendekati dao penghancur tertinggi. Satu pukulan penuh saja akan membunuhku. Memang, Fang Han, kau harus mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Meskipun aku telah menguasai karma dan tahu bahwa karma tidak dapat dibatalkan, kau telah sepenuhnya melampaui karma. Fang Han, pikirkanlah, bagaimana jika kau mengalami kecelakaan? Apa yang akan terjadi pada dunia purba, kata naga leluhur purba. Dunia primal, keluarlah. Fang Han menggerakkan tubuhnya, dan seluruh dunia primal muncul dari dalam tubuhnya, mendarat di tangan Fang Qingsui. Banyak murid di dalamnya memohon padanya. Tidak masalah, para raja tidak maha kuasa, tetapi aku maha kuasa. Fang Han tetap konsisten dengan pernyataan itu. Hongmeng, naga leluhur, Zizai, kalian semua bekerja sama dengan Ibu Petir untuk melindungi dunia purba. Aku akan menghadapi mereka semua sendirian. Aku adalah roh artefak gerbang kehidupan abadi, tidak ada yang bisa membunuhku. Baiklah. Taois Hongmeng melihat bahwa Fang Han sudah mengambil keputusan dan berulang kali mundur. Fang Qingsui juga melindungi dunia primal dan mundur. Raja Abadi Penciptaan, penguasa awal mula, dan kalian semua. Fang Han mengamati 11 Raja Abadi yang hadir. Aku memberi kalian kesempatan untuk melangkah ke jalan kehidupan abadi, tetapi hanya sekali. Satu kesempatan untuk membunuhku. Aku tidak akan melawan, aku tidak akan mengerahkan kekuatan sihirku, dan aku akan membiarkan kalian membunuhku. Tetapi jika kalian melewatkan kesempatan ini, kalian tidak akan pernah memiliki kesempatan lain, mengerti? Fang Han, apakah kau benar-benar sudah memutuskan? Kesungguhan yang tak tertandingi muncul di wajah Raja Abadi Penciptaan. Dia meningkatkan kekuatan sihirnya, meningkatkannya tanpa henti, seolah-olah akan melepaskan pukulan tak tertandingi untuk mengubur Fang Han sepenuhnya. Lakukanlah. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu membunuhku, untuk menyelesaikan takdir ini. Fang Han berdiri santai, pandangannya tertuju ke langit. Setelah takdir ini terselesaikan, era besar baru akan perlahan tiba. Seperti apa era baru itu? Aku sangat menantikannya. Era baru ini adalah era di mana kita ditakdirkan untuk kehidupan abadi, sayang sekali kau tidak akan melihatnya. Semua kesedihan di wajah penguasa awal mula tersapu bersih, digantikan oleh penguasaan mutlak atas dao surgawi, penguasaan mutlak atas kekuatan. Gerbang awal mula di belakangnya dipenuhi api yang mendidih, mampu mencekik Raja Abadi kapan saja. Pada saat ini, penguasa awal mula benar-benar mengungkapkan makna dari dua kata, awal mula. Kebenaran, asal-usul. Para Raja Abadi ini saling memandang, termasuk Raja Suci Primordial dari ras Dewa, yang mengangguk, lalu menatap penguasa awal primordial. Raja Abadi Penciptaan juga menatap penguasa awal mula, kalau begitu mari kita lancarkan pukulan mematikan terakhir terhadap Fang Han. Bagus. Penguasa awal mula, tubuhmu adalah yang paling tirani, dan gerbang awal mula MU dapat menampung semua kekuatan. Bagaimana jika kita semua Raja Abadi menyatu ke dalam tubuhmu, berubah menjadi senjata terkuat dalam sejarah, untuk digerakkan oleh Raja Abadi Penciptaan? Raja Suci Primordial berkata, Raja Abadi Penciptaan memiliki pemahaman Dao yang terdalam, dan jurusnya mencakup penciptaan, sementara penguasa awal primordial memiliki kekuatan terkuat. Jika digabungkan, kita pasti mampu membunuh Fang Han. Ini adalah metode terbaik. Karena itu, mari kita mulai. Semburan pikiran ilahi melesat. Semua Raja Abadi mulai mengaktifkan seni besar mereka. Setiap Raja Abadi membakar asal mereka sendiri, berubah menjadi cahaya pelangi, bergegas menuju tubuh penguasa awal mula, dan satu persatu, mereka terjun ke gerbang awal mula itu.
Gerbang besar dari permulaan purba itu meluas lebih dari 10 kali lipat dalam sekejap. Penguasa awal mula meraung, dan bahkan gerbang kehidupan abadi pun tampak berguncang. Dia sendiri mulai berubah menjadi senjata. Senjata ini seperti pedang, seperti tombak, seperti tongkat, seperti palu, seperti cambuk. Di dalamnya terkandung misteri semua senjata, itu adalah senjata iblis, senjata ilahi, dan senjata abadi yang ditransformasikan dari penguasa awal mula itu sendiri. Bersenandung. Saat senjata ini sedikit bergetar, ia mampu menghancurkan seluruh aliran waktu, masa lalu dan masa depan. Ekspresi Taois Hong Meng, Fang Qingshui, dan yang lainnya berubah saat mereka menyaksikan. Bahkan jika mereka melawan dengan sekuat tenaga terhadap senjata seperti itu, mereka akan terbunuh, apalagi berdiri diam tanpa mengerahkan kekuatan sihir untuk melawan. Suara lengkingan senjata dan aura tajam melesat lurus ke langit, seolah ingin bersaing ketajamannya dengan gerbang kehidupan abadi. Raja abadi penciptaan memuntahkan seteguk darah, yang berubah menjadi jimat darah, membakar seluruh tubuhnya. Tiba-tiba ia melangkah maju, meraung, menyebabkan gunung dan sungai bergetar dan alam semesta terbalik. Dengan satu tangan, ia meraih senjata itu. Begitu senjata itu digenggam, tubuhnya mulai retak. Senjata yang terbentuk dari persatuan penguasa awal mula dan 9 Raja Abadi Agung tidak dapat direbut oleh siapapun. Bahkan Raja Abadi Penciptaan pun tidak bisa, namun dia berhasil merebutnya. Dia menghabiskan kultivasinya sendiri. Setiap tarikan napas ekstra yang ditahannya, kekuatan sihirnya terbakar selama 1 zaman. Taois Hong Meng berkata dengan ketakutan, Raja Abadi Penciptaan sedang putus asa. Ya, Raja Abadi Penciptaan sangat putus asa. Dia telah menggenggam senjata penguasa awal mula. Setiap tarikan napas yang dia tahan, kultivasinya membara selama 1 zaman. Dia melepaskan pukulan mematikan terhadap Fang Han. Di antara langit dan bumi, tidak ada yang bisa menahan pukulan ini. Fang Han, aku akan mengantarmu pergi, kata Raja Abadi Penciptaan dengan tegas. Dia melangkah maju, melintasi jarak bertahun-tahun cahaya dan ruang, serta waktu yang sangat luas dalam satu langkah. Tidak ada, bukan kekacauan, grand mist, atau dimensi, yang dapat menghalanginya. Dia sepenuhnya mengunci posisi Fang Han, dan senjata penguasa awal primordial di tangannya menebas langsung ke kepalanya. Itu adalah sesak napas total. Ketika senjata dewa awal mula menebas, mata Taois Hong Meng, Fang Qingshui, dan yang lainnya dipenuhi kegelapan. Mereka tidak bisa lagi melihat apapun, semuanya hancur di bawah senjata ilahi ini. Retakan! Senjata itu menghantam bagian atas kepala Fang Han, dan terdengar suara porselen pecah. Fang Han memang tidak mengerahkan kekuatan sihir apapun untuk melawan. Akibatnya, tubuhnya mulai hancur, lalu berubah menjadi bubuk. Semua kerajaan ilahi kristal, jalan zaman, artefak ilahi langit yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya, dan semua aksara kuno terbakar habis, larut, dan berubah menjadi abu. Berkat upaya bersama 11 Raja Abadi yang agung, tak seorang pun dapat bertahan hidup, bahkan tak terhitung banyaknya tokoh kuno dari surga sekalipun. Tirani penguasa awal mula mencapai alam tertinggi dalam sejarah, dan penguasaan hukum oleh Raja Abadi Penciptaan adalah yang terkuat. Ditambah dengan kekuatan Raja Suci Mula, mereka dapat mengguncang gerbang kehidupan abadi dan mengukir aksara kehidupan abadi pada eksistensi agung ini. Bersenandung, hembusan kehancuran menyebar, dan seluruh dunia bergetar, seolah jatuh ke jurang yang tak terbatas. Dunia berubah, seolah kehilangan penguasanya, dan hukum yang tak terhitung jumlahnya berhamburan. Dia sudah mati. Wajah Raja Abadi Penciptaan pucat pasi saat dia melepaskan senjata penguasa awal mula. Kemudian, senjata besar milik penguasa awal mula itu hancur berkeping-keping, kembali menjadi penguasa awal mula dan gerbang awal mula, kebenaran, asal, Haoran, Zhenling, Raja Suci Mula, dimensi. Para Raja Abadi ini terpisah satu persatu, menatap kehampaan di hadapan mereka. Aku bisa merasakannya. Dunia ini telah kehilangan penguasanya, kehilangan jantungnya, seolah-olah seorang kaisar dari dinasti abadi telah meninggal dunia. Tiba-tiba, Raja Suci Pemusnahan meraung, Fang Han telah mati, sepenuhnya dibunuh oleh kita. Memang, Fang Han telah mati, roh artefak gerbang kehidupan abadi telah mati. Asal Raja Abadi juga meraung, merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya, dia telah memerintah langit dan bumi ini, alam semesta ini, dan ratusan juta waktu dan ruang selama 3000 zaman penuh. Pada akhirnya, pada saat paling berkuasanya, dia telah mati, dan dia dibunuh oleh kita. Saya juga merasa bahwa dunia ini telah kehilangan penguasa terakhirnya. Era besar baru akan segera datang perlahan. Penguasa awal mula memandang dunia ini, sedikit terengah-engah, lalu menatap gerbang kehidupan abadi. Pada saat itu, gerbang kehidupan abadi itu redup dan tanpa cahaya, kekuatannya tampak menghilang, dan mulai bergetar hebat. Gerbang kehidupan abadi telah mengalami perubahan karena kematian roh artefaknya. Saat ini, adalah waktu terbaik bagi kita untuk menguasainya,
Penguasa asal mula tiba-tiba menyadari hal ini dan bergegas menuju gerbang kehidupan abadi. Apakah Fang Han sudah mati? Hati sang Buddha penguasa dunia dipenuhi kepahitan. Ia tampak telah kehilangan semua dukungannya dan ingin terpuruk, seorang raja surgawi yang benar-benar kalah. Dia sudah mati. Taois primordial dan naga leluhur primordial berbicara seolah mulut mereka dipenuhi racun. Selanjutnya, kita juga akan jatuh. Kita tidak dapat menahan kekuatan gabungan mereka. Penciptaan dan primordial terlalu tangguh. Bertarung sampai mati. Naga leluhur purba mengeluarkan teriakan perang yang dahsyat. Tidak. Fang Qingsui menggelengkan kepalanya. Fang Han tidak akan mati. Para raja tidak maha kuasa, tetapi dia maha kuasa. Dia akan bangkit kembali, memutuskan semua belenggu, dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kata-kata Fang Qingsui sangat tegas, seolah-olah dia sedang menyatakan sebuah kebenaran. Tiba-tiba, saat dia berbicara, gerbang kehidupan abadi, yang baru saja meredup, bergetar lagi. Cahayanya memancar keluar, dan aliran energi abadi yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, berubah menjadi matahari yang menyala-nyala yang menerangi seluruh dunia, membuatnya jernih dan terang. Raja abadi sejati, yang pertama kali bergegas ke gerbang, bersiap untuk masuk dan menerima kebenaran gerbang kehidupan abadi, diliputi oleh matahari abadi ini. Tubuhnya seketika terbakar, dan dia meraung, apa yang terjadi? Bagaimana perubahan baru ini bisa terjadi? Sebelum kata-katanya selesai terucap, sebuah tangan besar terulur dari gerbang kehidupan abadi. Tangan ini mencakup jarak yang tak terhitung jumlahnya. Dengan sekali genggaman, tangan itu menangkap Raja Abadi Sejati dan kemudian meremasnya. Pop! Raja Abadi Sejati meledak seperti telur. Aliran energi vital yang tak terhitung jumlahnya, kesadaran ilahi, hukum, dan asal-usul hancur berkeping-keping, mengeluarkan jeritan terakhir, kau. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia menghilang begitu saja. Tangan besar itu telah menghancurkan seorang raja surgawi yang telah melintasi zaman yang tak terhitung jumlahnya, dengan mudah, seolah-olah menghancurkan seekor semut. Mundur! Mundur dengan cepat. Raja surgawi penciptaan sangat khawatir dan segera memanggil semua raja surgawi lainnya. Sang penguasa primordial berhenti di tempatnya, wajahnya sangat muram. Boom! Gemuruh! Getaran berasal dari kehampaan. Bersama tangan besar yang telah menghancurkan Raja Abadi Sejati, muncul tubuh kolosal, wajahnya jelas, tepatnya Fang Han, yang baru saja menghilang. Kekuatan sihirnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh gerbang kehidupan abadi, di bawah kehendaknya, perlahan-lahan terbang ke atas, menempel pada tubuhnya. Dia memerintah dunia, memandang rendah semua makhluk hidup. Raja Surgawi Penciptaan, terima kasih. Seranganmu yang mematikan memungkinkan aku untuk melepaskan semua belenggu dan berhasil naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Sekarang, aku telah sepenuhnya melampaui raja-raja surgawi dan menguasai gerbang kehidupan abadi. Suara Fang Han menggema. Mustahil. Raja surgawi penciptaan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana kau bisa bangkit kembali? Wajah dewa primordial juga berkerut. Ini semua palsu. Dia hanya menggertak. Dia pasti masih sangat lemah sekarang, bukan tandingan kita. Mari kita bersatu lagi dan membunuhnya. Tidak peduli berapa kali dia bangkit kembali, kita akan membunuhnya sebanyak itu. Raja suci leluhur meraung berulang kali, tubuh ilahi ungunya menjulang puluhan juta tahun cahaya, mengerahkan seluruh kekuatannya. Percuma saja. Para raja surgawi tidak maha kuasa, tetapi aku maha kuasa. Fang Han tiba-tiba melangkah maju, menyerang banyak raja surgawi. Aku hanya memberi kalian satu kesempatan. Sekarang semua karma telah terbalas. Kalian telah kehilangan segalanya. Yang tersisa hanyalah kehancuran kalian. Aku akan mengantarkan era besar baru, dan kalian seharusnya tidak ada di era ini. Bang! Fang Han tiba di hadapan Raja Suci Leluhur dalam satu langkah. Dengan satu kibasan tinju besinya, tubuh menjulang Raja Suci Leluhur itu langsung tertembus. Dia menyerang Fang Han dengan kedua tangannya, tetapi tinjunya mulai hancur sebelum sempat menyentuh tubuh Fang Han. Merobek, Fang Han berjalan melewati tubuhnya, dan Raja Suci Leluhur itu sudah dipenuhi lubang, roboh. Dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, aku tidak rela, sangat tidak rela. Menempuh lebih dari 20 zaman, dimusnahkan dalam satu gerakan. Suaranya masih bergema di antara langit dan bumi saat tubuhnya tersedot ke gerbang kehidupan abadi. Ayo pergi! Raja Surgawi Kiluas, Raja Surgawi Asal, Raja Surgawi Roh Sejati, Raja Surgawi Dimensi, dan yang lainnya segera mencoba melarikan diri. Mereka melarikan diri dengan segenap kekuatan mereka. Namun tubuh Fang Han berkelebat, dan kilatan cahaya menembus leher mereka, seketika menyemburkan darah ke langit. Kepala mereka terpenggal dalam sekejap. Tubuh-tubuh tanpa kepala mereka jatuh menghantam kosmos. Seluruh kesadaran mereka terpusat di kepala mereka, yang dipegang Fang Han di tangannya. Beberapa menangis, beberapa meraung, beberapa memohon, dan beberapa mencoba melawan. Namun dengan satu genggaman telapak tangan Fang Han, semua kepala itu hancur berkeping-keping. Asal-usul, mati. Dimensi, mati.
Ki yang luas, mati. Dalam satu gerakan, banyak raja surgawi dibantai seperti anjing, dan tidak setetes darah pun menodai tubuh Fang Han. Hanya raja surgawi penciptaan dan penguasa primordial yang tersisa. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Tubuh penguasa primordial tiba-tiba membengkak, berubah menjadi bola raksasa, memancarkan energi iblis. Iblis primordial, penguasa semua iblis, jiwa iblis langit dan bumi, alam abadi, dao abadi, mengubah keabadian menjadi kehancuran. Apakah kau ingin meledakkan diri? Kau tidak bisa melukaiku. Fang Han mengangkat kedua tangannya, dan gerbang kehidupan abadi di belakangnya benar-benar terbang tinggi ke atas, menekan penguasa primordial. Sang penguasa primordial, di bawah tekanan, meledakkan dirinya sendiri. Seluruh kekuatannya meledak, berniat untuk menghancurkan langit dan bumi lagi. Sayangnya, seluruh kekuatannya terserap ke dalam gerbang kehidupan abadi. Langit dan bumi tampak jelas. Penguasa primordial terkuat sekalipun, dengan meledakkan diri sendiri, tidak mampu menggoyahkan Fang Han. Hanya Raja Penciptaan yang abadi yang tetap berada di tempat kejadian. Raja Penciptaan yang abadi, semua rencanamu telah menjadi awan yang berlalu, dan jalan menuju kehidupan abadi yang kau kejar telah berubah menjadi kehampaan. Apa yang ingin kau katakan sekarang? Aku tahu seluruh hidupmu dihabiskan untuk merencanakan kejahatan terhadapku, ingin memurnikanku dan mendominasi gerbang kehidupan abadi, tetapi sekarang, kau tahu akibatnya. Fang Han berkata dengan acuh tak acuh, semuanya telah berlalu. Ya, semuanya telah menjadi ketiadaan. Langit dan bumi telah hancur dan binasa, binasa dan hancur lagi, lautan luas, tak seorang pun hidup selamanya. Fang Han, aku tak lagi ingin melihat era baru yang kau hadirkan. Dunia apa yang terletak di bagian terdalam gerbang kehidupan abadi? Apa sebenarnya itu? Aku tak lagi ingin tahu. Raja Penciptaan yang abadi tersenyum, duduk, dan tiba-tiba, kobaran api sejati menyala di tubuhnya. Aku ada demi penciptaan, ketiadaan lebih baik daripada kehidupan abadi. Di tengah gumamannya, tubuh Raja Abadi Penciptaan berubah menjadi gumpalan asap hijau. Ia larut ke dalam dao, lenyap sepenuhnya. Sejak saat itu, bahkan jejaknya pun tidak tersisa dalam aliran sejarah yang panjang. Di era baru ini, tak seorang pun akan mengingatnya lagi. Fang Han, kau menang. Fang Qingsui memandang semua itu dengan acuh tak acuh, tanpa rasa senang atau sedih di hatinya, semuanya telah berakhir. Mekarnya dan layunya bunga di seluruh langit tidak lagi menjadi urusan kita. Ikutlah denganku, masuki pintu kehidupan abadi. Melangkahlah ke era baru. Fang Han tersenyum, menatap Fang Qingsui, Hong Meng, Zizai, naga leluhur, dan semua murid gerbang era, 3000 era telah menjadi masa lalu. Saat ia berbicara, dialah orang pertama yang melangkah masuk ke pintu kehidupan abadi. Fang Qingsui dan yang lainnya juga mengikuti dengan tertib. Saat sosok mereka sepenuhnya lenyap ke dalam gerbang kehidupan abadi, secercah suara terdengar dari dalam, ketika aku mencapai kehidupan abadi, semua makhluk hidup di seluruh surga, segala sesuatu, akan mencapai kehidupan abadi. Ketika aku memperoleh kehidupan abadi, semua makhluk hidup di seluruh langit, segala sesuatu, akan memperoleh kehidupan abadi. Hidup berdampingan dengan dunia selamanya.